Acara pada pagi hari ini akan dipandu oleh host kita, yaitu Bapak Andri. Beliau pernah menempuh Industrial Engineering di UAJY, kemudian graduate program Master of Industrial Engineering di UPH, kemudian Australia Certificate 3 in Youth and Community Work di Fusion International, Advanced Leadership di Hagai Institute Singapura, dan Taplai di Lembaga Ketahanan Nasional atau Lemhanas. Kemudian untuk pengalaman pekerjaan beliau, sekarang beliau menjabat sebagai Director of Student Life UPH dari tahun 2017 hingga sekarang, dan beliau juga merupakan founder of LES, Future Leaders Adventure and Social Hub. Selanjutnya, beliau juga sudah mengikuti berbagai macam training dan motivation seminar seperti DPR MPR RI, Kementerian Pemuda dan Olahraga, Badan Nasional Sertifikasi Profesi, dan masih banyak lainnya. Dan untuk pengalaman kegiatan ministry, bisa dilihat bahwa Pak Andri sudah berpartisipasi aktif banyak sekali dalam berbagai kegiatan ministry. Baik, untuk Pak Andri, waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, terima kasih Yohana dan juga Yoel. Selamat dan semangat pagi para partisipan semuanya. Terima kasih sudah kembali hadir di acara Leaders Talk Series kita. Ini adalah Leaders Talk Series yang ketiga kita, dan hari ini ada topik yang sangat menarik, yaitu bicara tentang bagaimana kita mempersiapkan diri kita untuk kita menghadapi new normal. Nanti akan disampaikan apa sih sebenarnya new normal itu. Yang pasti sekarang ini kesannya apakah masih ada ini COVID-19 ya, kalau kita keluar dilihat keluar rumah ternyata di jalan-jalan udah mulai rame. Apakah ini oke atau enggak nih? Bagaimana supaya kita mempersiapkan diri kita dengan keadaan yang baru ini? Ya, bukan berarti COVID-19-nya udah hilang, tapi keadaannya mulai berubah ini. Dan kita harus beradaptasi. Minggu lalu, Pak Kolonel Kristome sudah bilang sama kita bahwa yang bertahan adalah mereka yang mau beradaptasi. Nah, bagaimana kita bisa beradaptasi, mempersiapkan diri kita sebagai pemimpin, kita harus memimpin diri kita sendiri melalui menjaga diri kita, termasuk di dalam kesehatan. Hari ini topiknya adalah mengenai kesehatan jasmani dan juga kesehatan mental. Nah, kita bersyukur banget kalau hari ini kita bukan kedatangan tamu, tapi ini lebih lagi kita kedatangan tuan rumah juga sebetulnya, karena beliau berdua pembicara kita ini juga baunya sangat kental Universitas Pelita Harapannya, walaupun juga eksis di banyak tempat. Oke, langsung saja hari ini saya coba mau bacakan dulu nih, siapa sih sebenarnya pembicara kita ini. Yang pertama yaitu Dr. Vito. Lengkapnya Dr. Vito A. Damai. Nah, di belakangnya cukup panjang nih. SPJPK, MKes, FIHA, FICA, FASCC gitu. Apa itu? Percayalah itu semua yang bagus-bagus yang ditaruh di situ. Mungkin nanti Dr. Vito bisa sambil jelasin karena di dalam CV-nya juga ada ya. Beliau specialty cardiovascular medicine, kemudian subspecialty-nya adalah interventional cardiology. Kemudian kualifikasi daripada beliau Master of Health Science Certified Lecturers in Medicine, Fellow of Indonesian Heart Association, Affiliation, Fellow of International College of Angiology. Nah, ini penting juga nih, perlu dicatat. Tanggal lahir 24 Juli. Artinya bulan depan dokter akan merayakan ulang tahunnya. Ulang tahun yang ke-12, waktu ke-17 mungkin ya dok ya. Karena masih kelihatan muda banget. Oke, nah ini beberapa award atau grant, saya nggak bisa bacain semua karena banyak banget ya. Student Achievement Awards, jadi selama beliau kuliah di UPH mendapatkan Achievement Awards ya. Kemudian Indonesian Record Museum atau MURI as Creator of Medicabaret tahun 2009. Full Specialization Scholarship Recipient from Dikti. Ini jadi dapat beasiswa ya dok ya, full ya, luar biasa, anugerah banget ya. Makanya nih dokter nih jadi mau terus dipakai Tuhan untuk jadi saluran berkat buat bangsa ini, karena ya sudah dapat banyak berkat juga nih sepertinya ya. Kemudian the best moderate poster the 10th of ISICAM in a Life tahun 2018 dan award from Yayasan Sjogren Syndrome Indonesia tahun 2018. Educational background medical doctor Faculty of Medicine Universitas Pelita Harapan. Kemudian Specialization Program Cardiology and Vascular Medicine Universitas Pajajaran atau Hasan Sadikin Hospital Bandung, Master of Health Science Postgraduate Program Faculty of Medicine Universitas Pajajaran, dan juga Fellow of ASEAN Federation of Cardiology tahun 2018.
Pengalaman kerjanya, General Practitioner, Siloam Mom and Child Clinic Care Serpong, regular speaker for Hotline FM Health Talk Show, Academic Faculty Staff, Faculty of Medicine, Universitas Pelita Harapan, sampai sekarang ya dok ya. Kemudian cardiologist at Siloam Hospital Lipo Village, medical writer for www.clickdoctor.com. Ini sampai sekarang masih bisa nih dok ya. Jadi kalau nanya-nanya ke dokter pakai website ini boleh ya? Boleh. Dan tentu saja ini dokter ini cukup beredar seluruh Indonesia. Kenapa? Karena menjadi host televisi program di TV One. Ayo Hidup Sehat. Nah, hari ini juga dokter akan bicara tentang Ayo Hidup Sehat. Nah, itu kira-kira profil singkat daripada pembicara kita pertama, yaitu Dr. Vito. Nah, pembicara kita yang kedua, nah ini sisi kesehatan mental. Ibu Ririn Sani, MPC. Ya, pengalaman kerjanya sampai sekarang adjunct lecturer Faculty of Psychology Universitas Pelita Harapan. Kemudian beliau juga menjadi editor Jurnal Psikologi Ulayat, JPU, Indonesian Journal of Indigenous Psychology. Kemudian beliau juga adalah Adult Clinical Psychologist, Klinik Pemerhati, Adult Clinical Psychologist, Private Practice, dan juga EAP Counselor, Confidential, dan Adult Clinical Psychologist Experiencing Life Foundation, atau IAF. Nah, kira-kira itu profil singkat dari pembicara kita. Saya rasa dari profilnya aja udah tahu bahwa ini orang yang sangat tepat untuk kita bisa berdiskusi, bisa ngobrol-ngobrol terkait dengan isu kita mengenai kesehatan mental ini. Baik, nah ini saya mau tanya dulu nih kepada kedua pembicara ini, baik ke Dr. Vito maupun juga ke Ibu Ririn. Dengan kondisi yang udah cukup lama ini ya, artinya udah mulai dari Maret nih, sampai Juni ini, kita ini sudah mulai terbiasalah dengan kondisi karena adanya pandemi COVID-19 ini. Secara umum, gimana sih caranya kita bisa tahu seseorang itu sebetulnya sehat atau nggak sehat? Kalau mengalami penurunan kesehatan, kira-kira seperti apa sih? Karena udah cukup lama ini, baik dari kesehatan jasmani maupun kesehatan mental. Mungkin dari Dr. Vito dulu. Gimana sih tahu dok, orang itu sebenarnya sehat atau nggak sih jasmani? Atau dari kesehatan rohani nanti Pak Andri langsung bisa jawab juga ya. Ada sesinya lagi nanti dok. Iya, Pak Andri ini luar biasa, salah satu dosen favorit. Mungkin saya dibilang dosen yang paling beredar dulu. Beliau sangat humble, sampai sekarang pun beliau ini masih sangat kelihatan muda sekali ya. Memang walaupun memang kita nggak boleh sebut umur. Tapi Pak Andri ini memang selalu inspiratif sekali. Karena apa? Saya aja baru kemarin kita bikin, ya kita nggak mau bilang baktos, tapi memang itu adalah suatu kegiatan sosial, dan kami langsung dengan Pak Andri, karena saya tahu Pak Andri orang yang tepat untuk bisa langsung mengeksekusi acara ini. Gitu. Cepat sekali kita semua koordinasi, memang kita semua nggak pakai birokrasi yang ribet, dan kita memang langsung menyampaikan itu kepada masyarakat yang membutuhkan. Dan memang saya lihat memang kualitas Pak Andri luar biasa sih memang. Jadi dari situ beliau adalah orang yang menjalankan apa yang beliau khotbahkan gitulah ceritanya ya. Nah, jadi Pak Andri, ini sekarang ini memang aku rasa bukan cuma masyarakat luas saja, dokter-dokter pun kami sudah merupakan orang-orang yang tiap hari ketemu pasien-pasien aja. Ini kami aja juga sama-sama sudah mulai, bisa dikatakan sudah mulai rasanya, udah mulai muncul stres juga udah ada, mulai rasa muncul juga ada, rasa bosan juga ada. Karena apalagi kalau teman-teman yang mungkin ada di masyarakat langsung secara luas. Jadi memang, satu, kita tahu sehat apa enggak. Kalau secara jasmani, orang mungkin kelihatan bahwa dia memang merasa bahwa dia satu orang kalau dia sakit, pasti dia sudah rasa bahwa, aduh ini saya kayaknya demam mungkin, dia rasanya mungkin dia nggak bisa makan, mual, muntah, dia ada suatu keluhan. Nah tapi hal ini mungkin saja karena ada situasi COVID-19 ini, mereka takut ke rumah sakit. Jadi akibatnya ini yang kita sebut sebagai collateral damage. Jadi satu sisi memang orang-orang ini berusaha tetap di rumah supaya dia tidak sampai tertular dari COVID-19. Tapi satu di sisi lain, mereka menderita sakit, mungkin mereka juga takut datang ke rumah sakit. Akibatnya apa? Banyak orang yang di rumah mungkin akhirnya ya berusaha menyembuhkan penyakitnya sendiri, dan akhirnya malah itu menjadi sesuatu yang lebih buruk. Nah jadi ini yang kita bilang memang bahwa ini adalah suatu pandemi, suatu wabah, suatu hal yang kita nggak inginkan sama-sama, suatu tantangan, cobaan buat kita semua. Dan ya di sinilah memang kita makanya yang berbicara masalah ini bukan cuma dokter, dan yang bisa menyelesaikan masalah ini bukan cuma dokter, memang perlu kolaborasi. Dan karena itulah kita akan bahas sekarang di sini sama-sama dengan Pak Andri dan juga dengan Bu Ririn. Oke, jadi dokter juga manusia rupanya ya dok ya? Iya, kita masih manusia, masih merasakan juga rasa nggak enak badan. Kayak contoh kemarin juga, sorry saya mungkin kemarin kurang respon, saya tahu kemarin waktu saya
Kemarin itu lagi hektik sekali, memang banyak yang pasien yang masuk. Aku rasa karena juga dipengaruhi PSBB yang dilonggarkan atau PSBB yang mulai masuk ke transisi istilahnya. Dan memang beberapa tempat sudah mulai buka sehingga orang mulai berani sedikit ke rumah sakit. Dan akhirnya memang kemarin tuh kayaknya orang-orang yang udah lama nunggu, sakitnya udah pada berat jadinya. Karena udah lama nunggu berapa lama, akhirnya mereka nggak ke dokter. Orang yang diabetes lama udah nggak berobat, akhirnya gulanya tinggi sekali. Orang yang hipertensi, tensi 180 baru datang ke dokter. Mereka bilang, dok saya sudah 2 bulan di rumah terus nggak minum obat gitu. Nah, kemarin tuh memang lagi ramai sekali dan efek buruknya ya saya juga sudah sore itu saya udah bilang, aduh saya kok sakit kepala ya, saya udah mulai nggak merasa bisa dengan baik bisa bekerja. Saya bilang saya harus pulang dulu, saya harus tidur dulu sementara. Jadi saya matikan, memang saya taruh handphone dan saya tahu saya harus istirahat. Jadi saya tidur aja dulu karena saya tahu hari ini akan ketemu orang-orang penting di sini. Sangat dimengerti dok, thank you. Nah Bu Ririn, gimana nih caranya tahu ini orang masih sehat atau enggak sih secara mental gitu akibat COVID-19 ini? Oke, jadi thank you Pak Andri buat tadi udah dikenalin sama pertanyaannya. Ini kehormatan banget MC-nya dari MC Kondong Pak Andri yang udah melanglang buana kemana-mana ya gitu. Jadi oke, kalau misalnya tadi terkait kesehatan mental, sebenarnya yang pertama itu memang paling bagus itu pengenalan diri yang baik ya gitu. Jadi tanda-tanda kita itu kesehatan mentalnya lagi baik atau udah mengalami penurunan itu memang perlu punya kesadaran diri yang bagus dulu gitu. Dan tadi Dr. Vito juga udah kasih contohnya, maksudnya Dr. Vito self-awareness-nya bagus, dia bisa sadar kalau misalnya dia lagi kurang enak badan, atau dia udah mulai pusing, atau dia udah misalnya merasa bosan atau stres gitu. Dan alangkah baiknya kalau ya semua orang juga punya pengenalan diri yang baik seperti itu. Jadi bisa sadar kalau misalnya memang kesehatan mentalnya itu misalnya sudah mengalami penurunan gitu. Dan beberapa ciri-cirinya sih ada beberapa yang cirinya itu sebenarnya ciri fisik ya gitu, kesehatan mental, karena nyambung kan ya sama kesehatan fisik. Jadi seringkali tuh tanda-tanda kesehatan mentalnya itu memang lagi mengalami penurunan itu bisa jadi dari gangguan tidur gitu. Jadi susah tidur atau tidurnya nggak nyenyak, nggak berkualitas. Bisa juga dari segi ada perubahan yang drastis dari tingkah laku. Misalnya bisa juga kayak nafsu makannya tiba-tiba yang biasanya nggak suka makan jadi kayak makannya berlebih, atau yang biasanya suka makan jadi nggak mau makan gitu, atau yang biasanya orangnya pendiam jadi cerewet gitu, atau yang biasanya ceria jadi menarik diri gitu. Jadi kadang ciri-ciri seperti itu bisa kelihatan juga sih kalau dari orang-orang di sekitarnya gitu. Jadi untuk orang-orang yang mungkin pengenalan dirinya kurang peka dengan dirinya sendiri, seringkali malah orang-orang sekitarnya yang bisa ngeh kalau kesehatan mentalnya itu mungkin memang lagi mengalami perubahan, misalnya penurunan kalau gitu. Kira-kira gitu Pak ya. Jadi kalau kurang tidur itu bisa jadi gara-gara stres juga ya artinya ya? Okay. Bisa. Mungkin Dr. Vito nanti bisa nambahin dari situ. Atau stres karena kurang tidur mungkin juga. Itu juga bisa. Karena kurang tidur jadi stres. Jadi karena kurang tidur jadi stres, atau karena stres jadi kurang tidur. Nah, jadi ini memang harus terkait dua-duanya antara kesehatan jasmani dan juga mental ini saling terkait karena saling mempengaruhi. Satu sehat, mungkin yang lain akan lebih sehat, atau kalau satu nggak sehat, satu jadi bisa nggak sehat juga gitu ya. Ini kayaknya cocok banget kita ngobrol. Sebetulnya lebih enak lagi kalau spiritual. Cuma memang spiritual akan kita bicarakan nanti di sesi yang lainnya begitu. Nah, mungkin ke Dr. Vito lagi nih pertanyaan saya nih. Dok, ini kira-kira sudah ketemu nggak sih obatnya untuk COVID-19 ini? Nah, ini berhubungan nih. Jadi uniknya pasien-pasien jantung akhir-akhir ini keluhan dia itu mungkin aku bisa katakan ini roughly ya. Jadi saya bisa kasih consent bahwa ini bukan saya penelitian, tapi sebagian besar lah yang datang itu keluhan tambahan adalah nggak bisa tidur. Aku nggak tahu kenapa mereka itu secara umum mereka mungkin tensi tinggi, tapi kan mereka nggak tahu. Mereka gula darah tinggi, mereka nggak tahu. Mereka baru tahunya waktu datang ketika berobat kan. Nah ketika saya tanya keluhan di rumah apa, sebenarnya sih baik-baik aja sih dok, nggak ada apa-apa sih. Cuma itu tadi saya tahu saya nggak minum obat aja gitu kan. Terus udah gitu dia bilang, saya tuh tapi kalau malam kenapa tidur nggak bisa ya katanya gitu. Saya bilang lah bapak mikirin apaan? Masalah negara pak, saya bilang gitu. Atau mungkin apa masalah ntar lagi pilkada, saya bilang gitu ya kan, dia kan bukan itu, saya cuma bercanda ya. Jadi dia itu mereka akhirnya ya enggak sih dok, saya maksudnya ngomong gitu biar mereka juga relax kan. Maksudnya saya bilang apa yang dipikirin, mereka juga nggak tahu mikirin apa, nggak tahu juga, dokter juga bingung sih kenapa ya tidur nggak bisa, kok tidur suka kebangun nggak ada apa-apa sih, saya bilang sesek nggak,
sakit dadanya? Enggak juga. Ada apa? Mual, muntah, sakit perut? Enggak ada sih dok, enggak ada apa-apa. Kita cuma tidur aja nggak bisa. Nah, saya bilang, apa karena mikirin COVID obatnya belum ada? Saya bilang gitu. Ya kadang-kadang mereka ketawa, mereka, iya dok ini sampai kapan sih ini kayak gini gitu kan? COVID itu kapan obatnya ada? Kapan vaksinnya ada? Kapan kita bisa lepas dari ini semua? Nah satu sisi saya bilang gini, saya bilang kita perlu vaksin, kita perlu obat ya. Tapi saya bilang kita harus terima dulu nih, nanti dokter-dokter kan bisa lagi sementara mengembangkan obat-obat tersebut. Sekarang kalau update-nya nih ya, sekarang sudah ada uji coba klinis ke manusia. Itu salah satu tahap untuk melangkah ke tahap selanjutnya. Sebenarnya itu udah sangat cepat. Karena kita tahu sampai sekarang aja HIV/AIDS aja nggak ada vaksinnya. Jadi kita harus siap juga kalau misalkan suatu waktu ternyata kita belum menemukan vaksin sampai 2 tahun ke depan. It probably mungkin aja akan terjadi demikian. Pada faktanya banyak penyakit yang belum ada vaksin. Ya malaria aja nggak ada vaksinnya. Padahal kita di Indonesia banyak banget malaria. Jadi vaksin ini sekarang memang sangat cepat mereka coba kembangkan karena mereka memang menganggap ini adalah pandemi atau wabah global. Ya. Semua orang berlomba-lomba. Satu mungkin ada juga. Kalau orang berpikir soal teori konspirasi, ini pada percaya nggak teori konspirasi? Yang saya percaya rencana Tuhan. Ya? Nah, ya exactly. Kita nggak tahu kita dikasih ini, kita harus accept kan bahwa ya udah kenyataannya memang demikian. Mau konspirasi atau enggak, ya kenyataannya kita harus tetap menghadapi ini semua gitu. Janganlah kita berpikir hal-hal yang terlalu tinggi bagi kita, ya kan Pak Andri ya. Betul. Maksudnya menurut kita ya oke lah ada orang yang memikirkan yang bagiannya emang itu, tapi bagi kita mungkin menurut saya mungkin saya sendiri saya nggak mikir ini konspirasi apa bukan ya. Saya nggak terlalu berpikir soal itu karena bagi saya di depan pasien yang saya hadapi itu real. Memang ada orang-orang yang memang pneumonia dan memang virusnya kelihatan. Virusnya kan bisa dilihat dari PCR. Itu apa dong saya bilang kalau memang itu semua konspirasi, masa itu bohong saya bilang gitu. Banyak banget itu orang-orang ada di sana memang sakit itu jelas. Jadi di luar soal itu ada mungkin conflict of interest karena memang tadi balik lagi soal vaksin. Kapan sih mereka temukan itu? Ini adalah uang buat mereka. Memang karena mereka harus kembangkan itu dengan uang juga. Nah tapi aku bilang kita mikir hal seperti itu nggak bisa habis. Memang mau pikir sampai kapan juga mungkin kita nggak nyampe. Saya sih nggak nyampe menurut saya untuk sampai memikirkan hal-hal atau semacam itu ya. Jadi vaksin ini sekarang sedang develop, ya sudah tunggu aja. Di luar itu gimana cara kita supaya kita nggak kena penyakit? Kan kita udah tahu caranya. Caranya kan gampang sebenarnya kan, kita udah ngerti caranya bagaimana, kita udah ngerti bagaimana cara ini virus ini menular. Dan buktinya ketika PSBB diberlakukan, kita lumayan bisa menahan sampai ini nggak sampai masif sekali. Coba lihat di luar negeri. Ya kalau kita sebagai orang Indonesia kan selalu gitu ya untunglah gitu. Selalu ada syukurlah gitu. Ya syukurnya sih kita begini gitu. Selalu begitu. Lihat di luar negeri kan memang lebih masif orang yang meninggal begitu banyak dan lain-lain. Orang yang kena positif juga banyak sekali. Kita sebenarnya cukup lumayan. Artinya kita dengan PSBB, kita ternyata bisa untuk berusaha menekan ini. Artinya jaga jarak itu memang fungsi, memang ada efeknya jaga jarak itu. Bagaimana orang cuci tangan dan lain-lain, orang pakai masker itu ada manfaatnya. So, daripada kita berpikir soal vaksin dan obat ini kapan, yang kita sendiri belum bisa prediksi itu kapan bisa selesai obat dan vaksinnya, kita kan tahu bagaimana caranya supaya tidak sampai tertular. Kalau nggak sampai sakit, kita kan nggak butuh obatnya sebenarnya. Iya, betul. Ya, jadi sebenarnya kita berusaha menenangkan diri dengan demikian. Nah, saya berusaha untuk menyampaikan itu setiap kali saya memberikan edukasi seperti ini, supaya mereka mereka nggak stres karena kepikiran hal-hal yang mereka nggak bisa kontrol. Nah, nanti Bu Ririn yang bisa jelasin ini. Mereka mungkin memikirkan hal-hal yang mereka nggak bisa kontrol, sehingga mereka stres karena mereka merasa nggak mampu gitu. Padahal, kalau kita berpikir secara apa yang kita bisa lakukan sekarang, oke, kita jaga diri kita masing-masing, jaga kita punya keluarga, kita tahu bahwa kita sekarang masa seperti ini, justru kesempatan kita bisa mengembangkan diri, kita punya waktu. Semua orang saya tanya, punya waktu nggak buat santai sekarang? Punya. Punya waktu di keluarga, di rumah? Punya. Ada yang, saya tuh webinar terus, ya berarti kamu makin pinter kan? Iya, saya makin pinter. Ya sudah. Itu hal yang patut kamu syukuri sekarang. Jadi kenapa kita harus berpikir mengenai vaksin dan lain-lain? Itu masalah nanti. Itu Pak Andri, sementara ini. Sampai kita ngobrol lagi nanti di sini. Thank you, Dok. Nah, jadi artinya memang ini perlu bagaimana kita menyikapinya ya. Nah, Bu Ririn, ini menarik nih apa yang disampaikan oleh Dr. Vito sendiri. Kadang-kadang orang tuh jadi stres atau mikirin sesuatu yang sebenarnya nggak perlu dipikirin juga. Mikirin obat, orang aja nggak tahu kapan obatnya. Tapi itu yang dipikirin buat sampai jadi susah sendiri. Gimana sih caranya supaya orang-orang ini nggak perlu mikirin, nggak perlu dipikirin, dan mikirin memang perlu dipikirin gitu kira-kira? Oke. Iya, jadi mungkin kalau terkait yang tadi itu, sebenarnya adalah hal yang kalau kita lihat situasi COVID dan tadi sempat ngomongin tentang vaksin, sebenarnya
Ini adalah kondisi yang memang wajar atau natural kalau orang-orang itu sehingga ada stres yang kalau di psikologi mungkin ada kata yang lebih cocok untuk itu yaitu ngerasa cemas gitu. Kenapa? Karena reaksi naturalnya orang terhadap ketidakpastian itu adalah ngerasa cemas gitu. Sekarang kan kita bisa bilang itu banyak ketidakpastian ya, banyak hal yang kita tidak pahami, banyak hal yang kita nggak tahu nih kapan selesai atau kapan berakhirnya, sehingga orang-orang bisa ngerasa cemas. Nah, sekalipun memang ada bisa dibedakan, ada cemas yang memang sudah berlebihan atau mengganggu, ada cemas yang sewajarnya. Kalau sampai udah cemas ngebuat nggak bisa ngelakuin apa yang harus dilakuin atau tidak memikirkan apa yang seharusnya dipikirkan gitu, malah mikirin yang aneh-aneh, nah itu udah alarm gitu, itu udah tanda-tanda bahwa ini cemasnya nggak sehat. Nah, caranya sebenarnya tadi udah sempat disinggung juga sama Dr. Vito. Ketika kita cemas, kita lagi mikirin hal-hal yang agak jauh nih dari diri kita, hal-hal yang di luar dari kontrol kita gitu. Jadi yang sebenarnya perlu diperhatikan dulu, kita lakuin dulu yang paling dekat dengan diri kita, yang kita bisa kontrol dulu itu yang kita kerjakan gitu. Jadi tadi yang Dr. Vito bilang itu juga sudah menggambarkan ya, yang di dalam kontrol kita itu adalah menjaga kebersihan diri, dengan demikian kita berusaha untuk menjaga orang lain juga, lalu kemudian kita juga berusaha untuk menjaga yaitu pakai masker, cuci tangan, dan sebagainya gitu. Itu adalah hal-hal yang di dalam kontrol kita. Nah, dengan begitu, itu bisa membuat kita setidaknya lebih tenang, karena setidaknya kita melakukan apa yang memang dalam kontrol dan dekat dengan diri kita, daripada terlalu banyak ngabisin waktu mikirin hal-hal yang jauh di depan kita, atau hal-hal yang di luar dari kontrol kita. Kira-kira begitu sih, kalau praktisnya. Ya. Jadi memang artinya dari Dr. Vito dengan Bu Ririn juga bicara tentang lead self, itu bicara bagaimana kita bisa mengontrol diri kita, membatasi diri kita untuk ya memang yang sesuai dengan apa yang harusnya kita lakukan atau kita pikirkan gitu ya. Jangan kemana-mana. Ya memang ya kita harus mulai dari diri kita sendiri dulu. Menarik sekali. Nah ini selanjutnya nih ke Dr. Vito lagi nih. Dok, ini kan kita mulai mau masuk nih ke apa namanya kehidupan yang baru katanya, kebiasaan yang baru atau new normal nih. Mungkin Dr. Vito bisa jelaskan lebih apa sih new normal itu, terus gimana caranya kita beradaptasi dengan new normal supaya kita bisa menjaga kesehatannya kita. Ya, nih Pak Andre emang pas banget ya, memang jadi host nih, ngalir banget soalnya. Jadi memang nyambung sama yang tadi juga. Sekarang gini, kita udah katakan bahwa bagaimana kita masuk adaptasi kebiasaan baru. Jadi ceritanya gini, Pak Andri, ini saya singkat cerita aja, bahwa kadang-kadang edukasi itu kita nggak sampai kepada lapisan masyarakat, berbagai lapisan masyarakat. Sehingga akhirnya mungkin pesan yang kita mau sampaikan itu nggak tersampaikan ke mereka, sehingga mereka tidak tahu dan mungkin kadang-kadang menolak protokol tersebut. Ketika awal didengungkan istilah new normal, itu berita satu udah wawancara saya. Saya bilang, saya nggak suka istilah new normal. Menurut saya harusnya kebiasaan baru. Lalu akhirnya, ya udahlah muncul sekarang bilang normal baru, sama bilang tatanan kehidupan yang baru. Tapi belakangan ternyata gugus tugas juga udah bilang, oke, ini namanya kebiasaan baru. Ya saya udah bilang dari dulu kan. Menurut saya daripada bilang new normal, bilang aja kebiasaan baru. Karena itu lebih mencakup apa yang mereka maksudkan gitu. Nah, kebiasaan baru ini menurutku tepat. Karena apa? Ini hal yang sebiasanya harus dibiasakan dari dulu. Cuma ini baru karena kita baru terpaksa untuk melakukan ini. Coba kalau misalkan kita kasih lihat ya, apa sih, gimana caranya kita mencegah tertular virus corona gitu? Gimana caranya kita melakukan kebiasaan hidup bersih dan sehat? Cuci tangan. Kalau kita lagi sakit, keluar. Kalau lagi sakit di rumah aja. Kalau memang kita perlu keluar banget, kita pakai masker supaya nggak nularin orang lain. Jangan tukar-tukaran alat makan ya, gitu. Emang kita dari dulu emang harusnya gitu kan sebenarnya. Harusnya emang dari dulu begitu. Saya dari dulu nggak pernah share minuman sama makan sama orang lain. Jadi kalau saya lagi makan, ada teman saya yang suka bagi dong gitu kan. Ya udah saya makan beberapa sendok, beberapa suap lagi, saya bilang ini buat kamu aja kalau emang kamu mau. Misalkan emang aku tahu dia pengen banget gitu, itu udah buat kamu aja. Saya beli baru aja lagi. Atau minum, mau coba dong, ya udah saya bilang kamu ambil aja, saya beli baru aja. Oh makasih ya, baik banget. Sebenarnya ya karena menurutku kita nggak bisa share makanan dan minuman dengan orang lain. Karena kita berpotensi saling menularkan virus ataupun bakteri ke orang lain. Dari dulu. Walaupun itu orang tua dengan anak, begitu? Iya. Walaupun orang tua dan juga adik, anak itu saya juga biasanya nggak share.
Ya. Karena emang kita berpotensi untuk menularkan itu sebenarnya. Jadi saya tidak melakukan dari lama, dari dulu emang saya udah begitu. Nah sekarang baru dibilang. Tapi menurutku memang itu adalah kebiasaan yang harusnya kita lakukan sejak dulu. Yang kedua, cuci tangan sebelum makan, cuci tangan sebelum pegang-pegang muka. Aku udah lakukan dari dulu juga memang. Saya nggak pernah cuci tangan kalau nggak cuci tangan kalau mau makan. Sampai dulu teman-temanku yang dokter sekalipun kadang-kadang bilang, si Vito mah bersih banget gitu. Itu mah berlebihan banget. Kadang-kadang makanan jatuh aku udah nggak mau ambil. Mereka bilang, belum 5 menit katanya, ambil aja. Aku nggak mau. Kalau jatuh ya sudah, berarti nggak bisa kita ambil. Coba sekarang. Sekarang nggak boleh. Bukan sekarang nggak boleh. Dari dulu emang nggak boleh sebenarnya. Cuma kita aja yang bandel. Ya. Jadi sebenarnya kan udah lama itu. Jadi apa yang kita lakukan sekarang, kita terpaksa lakukan karena takut sama virus corona. Padahal dari dulu juga udah ada. Nah, sekarang emang virus cuma corona doang. Emang virus yang lain nggak ada. Tapi mereka tersinggung loh. Ada orang diare, kan diare karena virus juga. Betul. Diare bisa karena bakteri juga. Jadi sebenarnya apa yang kita lakukan ini bukan cuma karena virus corona, tapi banyak penyakit yang bisa tertular melalui kita hidupnya yang nggak bersih dan nggak sehat. Orang kalau batuk, sekarang katanya kalau zaman sekarang nih, kalau batuk itu tutupnya harus begini. Dari dulu juga begitu. Kita aja kalau batuk tutupnya begini kebiasaan. Jadi ini sebenarnya sudah lama. Kebiasaan baru ini bukan kebiasaan yang kita harus berubah karena corona, enggak. Kita harus dari dulu. Cuma kita sekarang terpaksa melakukannya dengan lebih cepat karena ada virus corona tersebut. Jadi yang disebut dengan kebiasaan baru, memang betul kebiasaan yang baru. Itu adalah kebiasaan yang harusnya kita lakukan. Jadi jangan terbeban atau saya pakai istilah katanya Bu Ririn tadi, jangan cemas karena aduh ini baru semua nih. Ini nggak baru-baru banget. Emang dari dulu juga begini. Jadi so do it. Udah itu aja. Lakukan aja apa yang kita harus lakukan. Memang demikian HD-nya harusnya. Jadi sebetulnya artinya dengan keberadaan si COVID-19 ini mendorong, ya mau nggak mau, memaksakan banyak orang akhirnya untuk punya pola kehidupan yang sehat begitu ya? Saya mengatakan demikian. Nah itu adalah salah satu hal yang positif yang kalau bisa kita syukuri dari adanya pandemi ini, orang makin sadar bahwa itu harusnya kita lakukan sejak lama. Ya, boleh disebutkan deh, apa aja sih coba? Gimana caranya supaya kita terhindar dari virus, Dok? Jawabannya pasti udah tahu juga. Makan teratur ya. Makan yang bergizi, makan protein, seimbang gizi. Kalau diet jangan sampai kelaparan banget. Jadi harus diatur makanannya, tetap harus makanan banyak sayur, banyak buah. Tidur yang cukup. Terus harus teratur, jangan begadang. Itu nggak usah ada corona juga emang harusnya begitu. Nggak usah nunggu corona sebenarnya. Jadi kan bukan baru-baru banget kan. Memang harusnya demikian. Betul, Dok. Nah, Bu Ririn, terkait dengan tadi apa yang disampaikan oleh Dr. Vito nih, emang bagaimana sih supaya orang tuh akhirnya bisa membentuk sebuah kebiasaan yang baru ini dari yang biasanya belum 5 menit, nggak biasa cuci tangan, nggak biasa untuk jaga jarak. Apalagi ada satu hal ini juga saya coba lihat itu dari publikasinya BPOM dan juga Menkes barusan kemarin mengeluarkan aturan untuk terkait dengan publik ya. Orang kan udah biasa kalau ketemu cipika-cipiki lah. Ini kan kebiasaan-kebiasaan yang memang dari dulu sering kita lakukan. Nah, gimana kita bisa merubah kebiasaan yang lama itu ke kebiasaan yang baru ini? Mungkin bisa kasih tipsnya deh, Dok. Dok lagi. Nggak apa-apa. Iya. Ya, jadi kalau misalnya ngomong tentang bagaimana kita bisa kemudian membuat kebiasaan yang baru, kalau misalnya kita perlu bedain dulu konteksnya nih lagi dengan ngomongin siapa gitu. Kalau anak-anak itu harusnya akan lebih mudah gitu. Kenapa? Karena kalau anak-anak setidaknya sampai dengan mereka usia remaja awal, itu mereka masih benar-benar di bawah pengawasannya orang tua ataupun orang dewasa, sehingga kalau mereka ngelihat contoh dari orang dewasa atau kayak teladan lah kita ngomongnya, itu akan lebih mudah untuk mereka tuh memulai kebiasaan yang baru. Nah, yang jadi kesulitan atau kompleks ini kalau kita udah ngomongin dari usia remaja sampai usia yang udah dewasa gitu ya, karena orang-orang itu sudah punya kebiasaan yang masing-masing dan mengubah kebiasaan itu bukan sesuatu yang mudah, apalagi kalau mengubah kebiasaan itu motivasinya bukan datang dari diri sendiri, tapi mengubahnya karena, ini harus nih karena situasi, atau ini diwajibkan dari pemerintah atau dari misalnya komunitas gitu. Jadi itu emang lebih kompleks biasanya. Tetapi untuk mengubah kebiasaan baru, yang paling penting itu memang perlu dimotivasi dulu gitu. Makanya tadi Dr. Vito sempat bilang soal edukasi itu makanya penting banget karena
orang-orang itu baru bisa termotivasi seringkali kalau mereka udah ngerti kenapa dia harus berubah gitu. Dia perlu punya satu kesadaran dulu, oh iya ya ini emang penting, aku harus berubah. Kalaupun misalnya aku nggak bisa ngubah orang lain, setidaknya aku ngubah diri aku sendiri dulu gitu. Nah jadi memang yang pertama itu perlu dimotivasi dulu. Kemudian yang berikutnya seringkali walaupun mungkin ini kesannya aneh ya gitu, tetapi bagi orang dewasa kita tuh seringkali bisa berduka atas kebiasaan yang kita sudah punya gitu. Jadi misalnya kayak tadi sempat disebut jatuh makanan belum 5 menit dimakan, terus sekarang mau mengubah kebiasaan jadi kalau makanannya jatuh ya udah direlakan aja, dibuang, kita makan makanan yang depan kita. Itu seringkali kalau orang-orang yang sudah bertahun-tahun kebiasaannya seperti itu, dia bisa sedih gitu. Ya dulu gue kayak gini, kenapa sekarang nggak bisa ya, kayak gitu. Nah jadi itu juga nggak apa-apa, itu bisa dibicarakan, itu dalam skala yang kecil ya. Kadang ada juga orang-orang yang berdukanya hal yang besar. Misalnya kayak, oh gue dulu dalam sehari, kalau misalnya gue pergi kemana-mana seharian, pulang ke rumah udah capek banget, gue bisa langsung tidur. Kalau sekarang gue harus mandi dulu, harus keramas, baju-bajunya langsung direndam dulu gitu. Kayak itu kan kebiasaan yang kadang kita bisa kangen gitu sama kebiasaan yang lama. Jadi kalau misalnya emang kayak berduka atau bersedih atas kebiasaan yang lama, ya nggak apa-apa, it's okay. Tapi kemudian perlu diingatkan kembali bahwa oh ya penting ya memang melakukan kebiasaan yang baru ini, rutinitas yang baru ini perlu diusahakan dan prinsipnya sih one step at a time aja gitu. Jadi sulit untuk berubah tuh benar-benar langsung ekstrim gitu. Dari yang sama sekali nggak ngelakuin jadi ngelakuin semua tuh sulit. Jadi bertahap aja juga nggak apa-apa. Sedikit pun progresnya itu kan juga tetap progres ya dalam merubah kebiasaan. Jadi pelan-pelan aja gitu. Kalau misalnya ngerasa aduh kewalahan banget nih, seringkali orang-orang tuh nggak mengubah kebiasaan khususnya di masa corona ini karena ngerasa ribet gitu. Kayak aduh kewalahan banyak banget sih yang harus diubah gitu. Ubah ini harus ubah ini juga. Ya pelan-pelan aja, nggak apa-apa. Mungkin mulai dari sebelum makan cuci tangan dulu. Kalau itu udah mulai jadi kebiasaan, mau lanjut ke kebiasaan baru yang lain, ya silahkan. Kayak gitu sih, kira-kira. Ya, ini saya setuju banget nih, cerita sedikit nih mungkin. Anak saya Daniel itu sekarang jadi rajin cuci tangan. Bahkan di mobil itu kan kita siapin hand sanitizer, itu dia betul-betul malah bantu ngingetin. Karena apa? Karena dikasih edukasi. Jadi pada waktu dia bertanya, kita kasih tahu kenapa-kenapanya, diedukasi, dan karena anak kecil. Balik lagi seperti yang Bu Ririn katakan, karena dia anak kecil, dia nyerapnya cepet nih. Begitu ngerti, beradaptasi untuk merubah kebiasaan itu ternyata lebih cepat dari saya, yang udah cukup lama dengan kebiasaan lama. Begitu. Termasuk, ini cerita lucunya nih, satu ketika poponya telepon dia nih, terus kemudian poponya telepon, mau keluar rumah, tapi nggak pakai masker. Anak saya tuh otomatis bilang, Popo, kok nggak pakai masker? Popo bilang, ya iya nggak pakai masker gitu. Langsung ambil masker. Jadi memang itu sesuatu hal yang saya pikir kesadaran itu akan memunculkan sebuah motivasi. Akhirnya dari kemauan itu kemampuan untuk melakukannya. Kira-kira begitu ya Pak Bu Ririn ya. Dan mungkin tambahan sedikit dari yang contohnya Pak Andri tadi. Sebenarnya kalau dari yang saya lihat, seringkali anak kecil itu adalah anak kecil tuh bisa jadi figur yang tepat loh untuk menegur orang dewasa gitu. Karena orang dewasa, kalau anak kecil yang karena anak kecil itu kan kita punya kesan bahwa oh ya dia lugu, dia kecil. Jadi ketika anak kecil yang ngomongin, kita nggak setersinggung kalau orang dewasa yang ngomong. Kadang kalau orang dewasa yang ngomong, kadang kita bisa kayak ngerasanya gue dijudge gitu, gue lagi dibully, cyberbully atau apa gitu. Tapi kalau anak kecil kita bisa, iya ya anak kecil aja ngomong gitu, masa gue nggak jadi contoh gitu. Jadi mungkin anaknya bisa sekalian diminta jadi teladan tuh Pak, nggak apa-apa gitu. Ya, anak saya udah kenal Dr. Vito juga, udah sempat wawancara Dr. Vito. Dok, ini mau nanya nih dok. Ya. Ini karena memang dengan pelonggaran ini, apalah namanya, ini kan akhirnya beredar nih di transportasi umum, di mall, misalnya di tempat-tempat yang lain. Mungkin Pak Dokter ini punya tips, bagaimana kita untuk menjaga diri kita dan menjaga orang-orang di sekeliling kita di dalam kondisi kebiasaan yang baru ini supaya kita tetap aman dan kita tetap sehat. Ya, saya sempat lihat kayaknya Pak Dokter ada sedikit slide yang mungkin juga boleh ditayangin nih. Boleh ya. Jadi memang gini, saya
itu ingin menekankan bahwa hidup sehat itu, hidup kita sekarang nih, sebenarnya sih enak-enak aja kok. You will enjoy it. Kita karena belum terbiasa aja. Coba saya tanya sekarang sama semua yang ada di sini ya, audiens. Coba tanya dalam hati aja, jawab dalam hati aja, karena di sini nggak bisa semua ditampilkan. Apakah Anda sekarang merasa aneh nggak kalau orang ketemu jalan kaki ketemu kita, lalu tiba-tiba dia nyodorin tangan buat salaman? Aneh nggak sekarang rasanya? Aneh ya? Aneh kan? Aneh rasanya. Soalnya padahal ini baru 3 bulan loh, kita nggak salaman. Tapi sekarang kalau kita ketemu orang, ada orang yang lupa, dia salaman sama kita. Kita yang aneh, kita nggak refleks salamin dia. Kita diam aja. Oh iya, terus dia ajar sendiri. Oh iya, sorry, lupa. Nggak boleh salaman. Baru 3 bulan loh. Kita sudah memasuki kehidupan yang baru tanpa kita sadari sebenarnya. Kita kemarin ketemu orang-orang, kadang-kadang ketemu pasien yang udah akrab banget sama saya. Dia, aduh dok, sorry saya nggak bisa peluk lagi. Saya bilang, iya dulu kan memang kebiasaan ketemu pasien kalau yang udah akrab banget. Dokter Vito, langsung dia peluk saya. Ini sekarang udah nggak bisa. Sekarang udah nggak bisa. Jadi kita sekarang udah terbiasa dengan hal seperti itu. Jadi ingat bahwa kebiasaan itu ya tinggal tunggu waktu. Tadi Bu Rini juga sudah ngomong juga, memang kita perlu waktu untuk kita adaptasi itu. Yang kedua, ini adalah apa yang memang normal kita lakukan. Kita sejak kecil, kita diajarkan bahwa kita harus kasih dengan tangan yang baik, kita harus menyapa orang lain, say thank you kalau orang lain doing something untuk kita yang baik juga. Itu kan akhirnya kebiasaan. Udah jadi natural aja gitu loh. Nah sekarang juga sama. Sebenarnya demikian. Kita tahu bahwa kita nggak akan sharing tempat makan, kita nggak akan tiba-tiba peluk orang yang kita nggak kenal, atau kita tiba-tiba salaman sama orang yang kita nggak tahu siapa. Itu kalau pacaran gimana, Dok? Iya, pacaran kan emang dari dulu juga kita kan tahu kita harus jaga kekudusan. Pak Andre jangan mancing-mancing ini. Ya, itu kan sebenarnya sudah dari dulu juga demikian kan. Jadi ya Karena ini akhirnya menolong untuk menjaga kekudusan gitu ya. Karena berani ya. Ternyata orang nggak takut masalah kekudusan, tapi takut ketularan penyakitnya. Ya, you can see that sekarang orang aja keluar dari dulu kita bilang pakai ganjil genap lah, 3-in-1, nggak berhasil mengatasi macet. Sekarang karena corona, macet teratasi semua. Sepi jalanan, relatif sepi lah dibanding dulu-dulu. Walaupun sekarang orang bilang rame, tapi menurutku tetap sepi kok. Tetap dibanding dulu, ini sekarang masih lebih sepi dibanding dulu kala. Iya, dan itu lebih baik kan. Semua orang mengakui. Kemarin saya ngomong sama beberapa orang yang memang dalam tanda kutip mereka kehilangan job ya, beberapa teman musisi lah gitu kan. Gue bilang, tapi lo happy nggak? Ya sorry gue nggak happy, dia bilang katanya, karena gue kehilangan kerjaan. Tapi dia bilang satu sisi, gue ada rasa baiknya. Gue selama ini gue sadar gue terlalu banyak begadang. Gue kerja lupa waktu, suami gue nggak gue urusin. Ya ada juga bilang, iya istri gue jarang ketemu. Malah kadang-kadang seharian nggak ketemu sama sekali. Karena kerja terus kan, sibuk. Apalagi kalau musisi atau entertainment harus begadang kan, midnight gitu-gitu. Tapi sekarang ternyata gue bisa ketemu. Gue bisa lihat anak gue loh, katanya. Ternyata anak gue udah gede ya. Lama ini gue nggak nyadar. Jadi ada sesuatu yang memang kita harusnya sadar dari dulu. Nah, sekarang tadi mengenai apa sih kebiasaan yang baru, satu supaya kita lebih gampang menyikapinya, harus tahu intinya dulu apa nih. Intinya sebenarnya adalah, satu, virus ini menularkan lewat percikan air liur. Jadi sebenarnya as long as kita nggak deket-deket sama dia, ngomong depan mukanya dia, harusnya sih nggak apa-apa. Lebih mengerikan TBC. Satu ruangan dia batuk, kita kena semua karena dia airborne. Pernah tahu kalau TBC itu ada di Indonesia 1 dibanding 3 orang. Jadi kalau 3 orang kalau ada 5 atau 6 orang berkumpul, 1 di antara 3 orang itu pasti pernah kena TBC. Sangat mengerikan, tapi kalian nggak tahu kan? Karena kalian nggak pernah sadar bahwa itu sesuatu yang mengerikan gitu. Pernah lihat orang TBC sakitnya kayak gimana? Minum obatnya aja mual-mual sampai muntah. Saya pernah TBC, jadi saya tahu. Nah, jadi aku kasih tahu hal seperti itu. Nah, sekarang kita tahu nih kalau virus ini menular lewat percikan. Jadi, kalau kita nggak deket-deket sama orang lain, harusnya risiko menularnya kecil. Yang kedua, kita pakai masker adalah untuk melindungi orang lain, bukan untuk melindungi kita. Sekarang kalau ada kontroversi, orang bilang, olahraga ini harus pakai masker apa enggak sih? Nah, aku bilang, lalu mau olahraga di mana? Kalau olahraga dekat kompleks aja nggak ada orang akan pakai masker, orang nggak ada siapa-siapa. Pakai masker ini bukan melindungi kita loh. Pakai masker ini melindungi orang lain. Jadi kita pakai masker karena kita mau melindungi orang lain. Karena masker itu fungsinya untuk mencegah droplet kita atau percikan liur kita keluar kepada orang lain. Jadi pakai masker bukan ketika orang ngomong kita langsung pakai masker, ya enggak. Sebenarnya bukan begitu caranya. Dia yang harus pakai masker. Makanya dulu ketika awal-awal dia bilang, yaudah yang sakit aja pakai masker deh gitu. Iya kan?
Tapi lama-lama kan orang pikir, gimana cara tahunya gue sakit apa enggak? Udah aja semua pakai masker, disamaratain deh. Caranya supaya mereka bisa menjamin supaya ini bisa lebih kecil risiko menularnya. Jadi ingat, pakai masker itu adalah ketika kita mau melindungi diri kita supaya tidak menular ke orang lain. Karena itu, kalau kita ada nih lagi olahraga, sudah gitu kita lagi olahraga lagi sendirian aja, nggak ada siapa-siapa. Atau mungkin adalah orang lain, tapi jauh banget jaraknya. Lepas aja maskernya, nggak masalah, kita olahraga nggak pakai masker taruh di sini. Nanti kalau ada orang lain mendekat atau kita mau lewat di depan kerumunan orang lain, baru kita pakai masker, karena kita mau menghargai orang lain supaya dia juga nggak ketularan kita. Kalau misalkan kita yang sakit, kita kan nggak tahu kalau kita yang bawa virus apa enggak, itu maksudnya. Jadi kita perlu tahu kenapa kita melakukan ini. Yang kedua, kenapa sih cuci tangan? Tangan kita ini emang jorok dari dulu. Aku dari dulu emang udah geli banget. Jadi dari dulu itu, aku memang itu kalau pencet lift nggak pernah pakai ini. Aku pakai siku udah lama. Sejak sebelum pandemi, udah lama. Sejak pertama kali aku masuk ke dokteran, kita tuh kalau di ruang operasi, kalau mau buka pintu begini. Atau pakai badan kita. Jadi saya memang setiap kali ke tempat umum sekalipun, kalau pencet lift, tombol lift juga aku udah selalu begini. Paling banter kalau misalkan susah begini karena kekecilan tombolnya, aku pakai ujung kelingking sebelah kiri. Kenapa ujung kelingking sebelah kiri? Karena ini adalah bagian tubuh saya yang paling jarang saya pakai buat ngapa-ngapain. Saya kan makan nggak pakai ini. Jadi kalaupun saya masih bisa nunggu tempat buat cuci tangan, saya nggak pakai kelingking saya kan. Jadi saya pakai ini ujung kelingking buat mencet tombol lift. Itu juga sebenarnya kita lakukan sekarang karena kita tahu bahwa ternyata tangan kita memang jorok. Jadi kita kalau mau makan selalu cuci tangan memang. Apalagi kalau pegang-pegang muka, itu udah common sense dari dulu sebenarnya. Nah jadi intinya satu, kita sekarang cuci tangan. Kenapa? Tadi aku dijelasin. Yang kedua, kenapa kita jaga jarak. Yang ketiga, kenapa kita pakai masker. Di antara ini semua tiga-tiganya, yang paling utama adalah kasih. Yang paling utama adalah dua yang di depan, yaitu jaga jaraknya dan cuci tangannya. Pakai masker ini nomor 3. Kita mau pakai masker tapi nggak mengindahkan dua di depan, nggak ada artinya. Contoh, maskerku mana tadi? Oh, nggak ada. Orang kalau pakai masker nih ya, pakai masker, yang sering aku lihat orang pakai masker, dia benerin masker gini. Dok, ini tuh udah kena tangannya tadi, tangannya habis pegang pintu Pak tadi Pak. Tadi kan habis buka pintu kan barusan, iya. Habis pegang bolpen barusan ini tanda tangan, iya. Terus ini tangannya udah masuk ke dalam pipa nih karena dia benerinnya gini. Kalau pakai masker, benerinnya dari samping aja, kalau emang susah ya. Jadi jangan dari sini, ini kena mulut. Penularan tuh 30%, 40%, bukan karena orang bertatapan muka, tapi karena tangannya sendiri masuk ke mulutnya. Dia nggak cuci tangan. Itu masalahnya. Ya. Yang kedua, orang jaga jarak. Jaga jarak itu sebenarnya gimana sih? Contoh yang paling sering gini. Kita ketemu orang lain, dia ngomong sama kita, kayak kemarin nih, saya ngomong sama salah seorang security kan, dia kan pakai suhu ya, panjang gitu. Saya bilang berapa? Terus dia mendekat, siap dok, 36. Saya kan langsung menjauh. Dia mungkin pikir gimana ya, dia datang lagi, dia mendekat lagi ke saya, 36, iya saya bilang, Pak, tenang aja, nggak apa-apa. Saya dengar nggak apa-apa ngomong apa, saya bilang, karena dia pakai masker, dia takut suaranya terlalu keras sehingga dianggap nggak sopan, tapi karena pakai masker juga kan suaranya kecil, jadi nggak kedengeran. Nah, dia takut dia nggak kedengeran. Kalau saya dengar, dia berusaha mendekat terus. Nah, jaga jarak itu adalah kita yang aktif mundur terus. Kalau dia dekat sama kita yang jauh. Kita yang jauh. Nggak ada lagi bisik-bisik sekarang. Jadi semuanya semua terbuka. Jadi itu adalah hal yang simple berdasarkan dari 3 tadi. Pakai masker, jaga jarak, sama cuci tangan. Yang lain-lain, saya akan kasih di slide. Tapi berdasarkan dari tadi itu. Jadi kita nggak susah. Ini boleh apa enggak ya? Ini boleh apa enggak ya? Logikanya adalah yang tadi 3 itu yang paling utama. Yang tadi saya udah jelasin. Ya, contoh nih. Kita sekarang, contoh kita kalau syuting di TV One, sekarang semuanya sejak dari pandemi awal itu, sejak kasus 1, kasus 2, kita udah syuting nggak pernah satu frame itu 2 deketan. Pasti selalu frame-nya luas, jauh, wide gitu. Terus ada kamera satu yang buat kita kalau kita lagi ngomong mirip kayak zoom gini, lalu kamera jarak jauh aja. Jadi kita semua jaraknya 1 meter atau 1,5 meter dari narasumber yang lain. Lalu kita sekarang di semua tempat, kita lihat nih, yang paling sering nih, orang lupa. Kita pinjam-pinjaman bolpen. Kita pinjam-pinjaman handphone. Ini handphone, udah kita habis pegang, tiap kali kita habis pegang nih, di luar rumah, tangan kita pasti kotor, kita pencet-pencet, mungkin ada orang yang pegang juga, ada orang yang pinjam, mungkin aja, kita nggak tahu. Lalu kita pulang ke rumah, oke, kita udah cuci tangan, udah mandi. Ini kan belum dicuci. Itu taruh di mana? Taruh di tempat tidur. Taruh di meja makan. Taruh di sebelah tempat tidur juga bisa, kita charge, taruh di meja, kita pegang lagi habis cuci tangan. Berarti apa? Kita udah pegang bekas yang tadi kotor. Virus itu memang mati kalau di benda mati. Jadi virus itu akan hidup kalau di orang hidup. Tapi kalau di benda mati dia akan mati. Tapi dia butuh waktu sampai dia mati. Dia bisa survive dulu berapa saat. Sehingga karena itu
memang kita harus disinfektan nih, harus kita semprot dulu, gitu ya, supaya kita tahu pasti bahwa ini memang sudah bersih juga. Ada sih orang bilang, dok, katanya kalau di plastik bisa bertahan 17 jam, kalau di uang kertas bisa 14 jam, kalau ini 14 jam. Oke, aku terima semua itu, dan aku dulu awalnya berusaha tahu juga, nyari-nyari penelitian, udah gitu saya pakai buat edukasi, tapi lama-lama nggak efektif menurut aku, karena orang-orang akhirnya apa? Ketika dia lihat barang-barang yang kotor, ini udah berapa belas jam ya? Aman nggak sih? Kalau saya bilang ngapain dipikirin? Kalau emang kita nggak tahu, langsung aja semprot desinfektan dulu. Kalau barang yang kita pegang di rumah dan itu dari luar, itu pasti harus kasih desinfektan dulu. Aman kan? Ngapain kita pikirin berapa belas jam, 14 jam, tadi 14 jam kayaknya. Sekarang jam berapa ya? Setengah jam lagi sih kayaknya. Apa tunggu ntar aja kita pegang? Kan nggak mungkin kan? Jadi memang menurutku nggak usah dipikirin yang begitu-begitu. Setiap barang yang dari luar rumah dan terpaksa kita mau masuk ke dalam rumah, kasih desinfektan, semprot aja. Pasti mati virusnya. Udah pasti. Virus itu lemah sekali ternyata. Dipanasin 60 derajat aja mati. Gimana kalau dikasih desinfektan, dikasih alkohol. Dikasih alkohol itu langsung dia punya bungkus itu langsung hilang. Mati pasti langsung. Sehingga dia sangat mudah dibunuh sebenarnya, virus tersebut. Dan mudah dihindari. Yang kita tahu, dia 14 hari hilang. Oke, saya akan lanjut ke tadi lagi, lanjut berikutnya ya, biar gampang. Jadi ingat ya, tapi virus tadi itu gampang dibunuh sebenarnya. Kalau kita bersih. Coba, sekarang hindari tatap muka dan hindari berbagai alat kerja. Sama, tatap muka demikian. Kalau kita ngomong sama orang, kita berhadapan langsung, risiko kita emang lebih meningkat. Tapi kalau orang itu pakai masker, kita pakai masker, sebenarnya kan tenang aja. Tapi kita harusnya risikonya kecil, kita saling menularkan. Apalagi kalau kita tatap muka dengan menggunakan cara virtual seperti ini. Kenapa sih orang sekarang mulai gelisah? Coba bisa ditayangkan slide berikutnya ya. Nah, sekarang kenapa orang-orang itu takut bilang, dok, saya ini dari luar kota. Gimana ya dok ya? Jangan-jangan saya lagi pilek, jangan-jangan sakit. Saya bilang, udah Pak atau Bu, Bapak rasanya apa sekarang? Ya, cuma rasa nggak enak aja sih badannya. Perlu nggak saya rapid test? Perlu nggak saya ini? Perlu nggak saya ini? Menurut saya gini, kalau Anda misalkan flu, atau Anda misalkan memang, anggaplah ternyata Anda positif corona, what should you do? Kan sebenarnya, kalaupun Anda ketahuan positif, dan Anda keluhannya ringan sekali, Anda kan di rumah aja. Iya sih dok, di rumah aja. Isolasi di rumah kan 14 hari, iya. Ya sudah, lakukan aja itu sekarang. Ngerti gak? Kenapa kita harus rapid test? Kenapa kita harus swab? Kalau Anda nggak kenapa-kenapa, udah aja di rumah dulu. Bilang aja, anggap aja Anda memang positif gitu, di rumah aja. Apakah Anda kalau misalkan tes rapid sendiri, tiba-tiba Anda positif, Anda nggak panik? Aduh, aku positif corona nih ya, kecuali kalau Anda mau misalkan mempopulerkan diri di media sosial, lalu bilang, saya positif corona gitu ya, bisa aja. Atau Anda udah ketemu orang lain banyak sekali, sehingga Anda mau men-track, jangan sampai orang lain itu juga kena sama Anda. Boleh aja. Jadi tujuannya, perlu nggak kita rapid test, perlu nggak kita ini, perlu nggak kita itu, ada konteksnya, ada tujuannya, ada pengertiannya. Jadi itulah yang aku bilang, kenapa kita tenang aja, tenang aja, relax aja. Coba bisa slide selanjutnya ya. Jadi, apa yang kita lakukan sekarang, tadi utamanya kebiasaan yang baru ini adalah berdasarkan dari apa yang kita sudah mengerti mengenai kenapa kita cuci tangan, kenapa kita jaga jarak, kenapa kita pakai masker. Sekarang pertanyaan yang paling pamungkas, mau sampai kapan? Mau sampai kapan kayak gini? Saya bilang satu, mungkin saja kita akan melakukan ini sampai bertahun-tahun ke depan. Sampai kita juga jadi biasa dan kita lupa. Mungkin generasi berikutnya di masa depan ini lebih terbiasa dengan cara ketemu online, rasa aneh kalau dia harus ketemu secara langsung. Mungkin juga bertahun-tahun kemudian orang udah lupa dan itu menjadi sejarah bahwa oh kalau dulu pernah ada konser band kita dempet-dempetan semuanya sama orang-orang yang kita nggak kenal, lompat-lompat sama-sama beradu keringat dan beradu nafas. Mungkin orang-orang di masa depan mungkin 10 tahun datang bilang, gila dulu zaman dulu barbar banget ya bisa kayak gitu ya. Mungkin. So sekarang yang penting adalah apakah ini kita harus lakukan sampai seterusnya? Saya bilang iya, betul. Kebiasaan cuci tangan kalian harus lakukan. Kebiasaan kita untuk kita menjaga jarak dengan orang lain dalam arti kita tahu bahwa batasan ini adalah membuat kita terlindung dari virus sama-sama kita dan mereka harus kita lakukan juga. Semua kebiasaan hidup sehat yang kita lakukan saat ini sebaiknya memang kita lakukan seterusnya kok. Jadi nggak usah nunggu sampai kapan supaya nggak stres. Ya, betul sekali. Jadi bukan karena COVID-19, tapi karena memang itu sesuatu hal yang baik untuk kita gitu ya dok ya? Iya, benar. Oke, nah ini kita akan mulai masuk ke tanya jawab, karena memang sudah mulai ada pertanyaan-pertanyaan masuk. Ini ada dari Michael asal Semarang.
Pertanyaannya demikian. Cara penyampaiannya, melalui host. Jadi minta saya. Jadi ini ada dua, bisa melalui saya, host, bisa juga live langsung nanyain, tergantung si penanyanya. Pertanyaan demikian, akhir-akhir ini digemborkan bahwa BNPB Unair menemukan kombinasi obat. Apa komposisi obat tersebut dan apakah emang secara studi bisa menyembuhkan? Dexamethasone merupakan obat golongan steroid. Apakah bisa merelief gejala CVID sesaat saja? Atau bisa meringankan secara penuh? Ditujukan kepada Dr. Vito. Wah, ini kayaknya ke dokter nih. Medik banget nih kayaknya, Dok. Ya, benar. Jadi satu aku bisa bilang ini dexamethasone dulu ya, karena dexamethasone ini soalnya paling aman dalam arti ini obat ini bisa dibeli relatif lumayan bebas. Nah, dexamethasone ini memang sekarang dianggap sebagai obat yang bisa mengurangi gejala COVID. Ya, misal satu hal gini, obat-obat yang ditemukan yang dibilang obat-obat untuk COVID ini semuanya sebenarnya obat-obat lama. Yang Unair temukan itu adalah kombinasi obat. Kombinasi obat dari obat antivirus, antibiotik, juga obat yang dipakai untuk obat malaria. Saya dulu ketika saya tugas di Nusa Tenggara Timur, saya tiap minggu minum tuh hidroksikloroquine. Karena untuk mencegah malaria. Jadi tiap minggu saya minum kloroquine. Lalu itu rasanya sih nggak enak, rada-rada mual rasanya. Tapi sekarang orang kan pakai untuk itu. Obat-obat ini memang tidak spesifik untuk virus COVID. Tapi mereka punya aktivitas dari obat tersebut secara kimiawi bisa merusak virus-virus yang ada di dalam situ. Karena ada antivirusnya. Antivirusnya dia mencegah virus ini berkembang biak. Yang kedua, obat-obat ini punya efek untuk meluruhkan lapisan virus tersebut. Nah, sehingga memang kombinasinya dianggap bisa mematikan COVID. Tapi tentu saja ini karena masih baru, kita nggak segampang itu bilang bahwa ini obat COVID. Ada efek samping yang masih kita juga perlu perhatikan. Ini menjadi pelajaran bahwa kenapa secara umum kalau kita sering lihat nih ada orang-orang bilang ini obat herbal alternatif. Aku nggak anti obat herbal, jadi aku bilang oke, aku lihat isinya apa. Oh ya kalau ini sih nggak apa-apa sih, udah minum aja nggak apa-apa. Tapi aku bilang bahwa tidak semua obat herbal juga aman. Makanya ketika muncul orang-orang di pinggir jalan suka bilang, oh ini obat ini ampuh mencegah diabetes, hipertensi, kolesterol, bla 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 semua sampai ambeien semua minum ini. Iya bisa aja. Tapi Anda lihat nggak? Bahkan ketika obat tersebut yang peneliti Unair ini sudah menemukan dari uji coba segala macam, kita bilang ini obat COVID, itu pun kita masih butuh waktu lama untuk bisa memproklamirkan bahwa ini adalah obat COVID. Dan sampai sekarang kan belum sebenarnya kan. Dia cuma bilang bahwa oke, ini efektif ternyata untuk mematikan virus COVID menurut dia. Tapi masih banyak sekali, masih panjang baru kita bisa mengklaim bahwa itu memang benar-benar obat yang aman. Dosisnya berapa, campurannya berapa, efek sampingnya gimana. Karena beberapa dari obat tersebut punya efek samping juga bisa mengakibatkan aritmia atau gangguan listrik jantung yang berat. Sehingga makanya ketika minum obat tersebut, kita mesti dengan pemantauan EKG atau listrik jantung. Dan juga ada, ini boleh dipakai pada siapa? Orang yang mungkin penyakitnya berat, orang yang mungkin penyakitnya memang pas ketika dia masuk dirawat di ICU, karena ada parameter tertentu yang harus kita ukur, laboratorium dan lain-lain. Sehingga tidak bisa diminum sembarangan. Akhir-akhir ini banyak orang akhirnya minum obat itu tanpa ada indikasi apa-apa. Saya bilang buat apa? Takut jadi buat pencegahan. Saya bilang itu bukan vitamin, saya bilang gitu. Jadi buat apa diminum? Takutnya malah bahaya. Jadi intinya bahwa ya kita sekarang sedang on the track yang mungkin cukup cepat dibanding obat-obat lain dan vaksin-vaksin lain sebelumnya. Selain itu kan ada terapi plasma juga sedang dikembangkan. Meminjam antibodi dari pasien-pasien yang sudah sembuh untuk dipinjam nih antibodi atau tentara-tentara tubuhnya untuk melawan virus corona yang sedang ada pada pasien yang sedang menderita penyakit corona. Itu juga sedang sekarang diteliti juga sama. Ketika dalam perjalanan ternyata ada kontroversi juga, ternyata kok penelitiannya nggak sebanding ya, ternyata ini nggak begini. Jadi ya, let's say, kita optimis, kita tunggu saja ya bagaimana selanjutnya, apakah nanti ketika pasiennya sudah cukup, aman nggak dikonsumsi? Apakah obat ini ketika dikonsumsi oleh orang ini, sama juga reaksi dengan orang ini, belum tentu kan? Jadi kita lihat. Tapi aku optimis bahwa ini akan ketemu ya, karena orang semua kayak menyatukan pikiran dan seperti sebenarnya benar-benar effortnya tuh difokuskan untuk bisa menciptakan vaksin dan juga obat ini. Mereka target malah mungkin Oktober mereka udah mau coba vaksin lagi, mungkin makan targetnya bisa lebih cepat. Itu sangat cepat menurutku karena pembuatan vaksin sangat lama. Pembuatan obat pun sangat lama karena uji cobanya pun berbagai tahap. Jadi ya let's say kita bisa optimis dengan apa yang sudah diumumkan oleh
peneliti UNER, apalagi kan orang Indonesia juga, artinya kan kita bisa menjadi salah satu leader kan dalam bidang kesehatan. Dexamethasone itu membawa kegembiraan. Kenapa? Ini murah banget obatnya. Pernah lihat nggak obatnya? Kecil. Saya aja punya berapa di rumah. Kecil banget tuh, murah obatnya. Kita ibaratnya kalau kita mau ngomong nih, kita beli berapa ribu dapat seraup gitu. Saking murahnya nih obat. Ini obat dewa. Semua dokter saya juga kemarin baru ngomong ini di detik.com kalau bisa lihat di beritanya. Aku bilang bukan hampir semua deh. Semua dokter, saya berani bilang semua dokter. Semua dokter mungkin pernah meresepkan obat ini setidaknya sekali dalam karir dia sebagai dokter. Karena gampang banget. Saya aja masih sering ya. Apalagi dulu ketika di puskesmas dokter umum, aduh itu gampang banget. Obat ini tuh anti radang. Radang itu bisa pun karena infeksi, karena alergi, sehingga orang kalau batuk-batuk, sakit tenggorokan, kadang kita kasih. Kadang orang kalau keluhannya merah-merah muncul ya karena dia alergi sesuatu, kita kasih ini juga ya, karena memang ada obat lain kan ya, ini kan gampang sekali ditemukan. Sehingga obat ini memang meredakan reaksi tubuh kita. Nah contoh, kenapa dipakai buat COVID? Karena COVID itu kan ada infeksi. Infeksi mengakibatkan tubuh kita ini bereaksi. Begitu ada musuh datang, maka polisi-polisi, tentara-tentara langsung ngumpul semua nih mau ngancurin nih si COVID ini. Bayangkan kalau dalam sebuah negara ada perang atau ada apa, mau dia jahat, mau dia baik, tetap aja kan ketika perang terjadi, pasti ada collateral damage. Pasti tuh gedung-gedung hancur, pasti ada orang bekas bom dan lain-lain. Pernah nonton The Avengers kan, bagaimana kenapa bisa ada muncul civil war ya. Contohnya gitu. Mau bagaimanapun dia mau bilang dia adalah polisi apa tentara, tetap aja ketika sedang pertarungan itu pasti tubuh-tubuh kita pasti hancur juga. Kan itulah yang muncul ketika kita lihat foto X-ray, kok foto parunya hancur banget. Nah itu karena akibat sistem imun kita melawan virus yang masuk. Sehingga reaksi tersebut menyebabkan kerusakan. Nah ada yang disebut sebagai badai sitokin. Itu adalah secara awamnya saya mau kasih tahu secara gampangnya adalah gini. Ketika tubuh kita berusaha mati-matian melawan virus yang masuk ini, mereka all out. Kalau mereka all out, mau menghancurkan musuh, panzer, tank, semua dikeluarin, rudal semua ditembusin ya. Berarti apa? Pasti akan ada lahan pertempuran, yang medan pertempuran pasti rusak-rusak, hancur-hancuran. Nah ini berarti kena juga di bagian tubuh kita yang sehat. Itulah akibatnya ketika terjadi hal tersebut, pasien dalam kondisi sakit sekali, lemah sekali, dalam kondisi yang sakit sekali, dan bahkan bisa menyebabkan kematian. Nah, reaksi yang berlebihan dari tubuh kita ini diredam dengan adanya obat tadi dexamethasone. Dexamethasone ini diharapkan supaya lu seperlunya aja, tenang aja, ini kan virusnya di sini nih. Udah jangan semuanya dirundal loh, nanti semua yang orang sipil mati juga gitu kan. Tenang aja. Jadi diredakan supaya nggak semua all out banget gitu kan. Lihat kan kalau Hulk gimana kalau dia marah, mau temen mau lawan dihancurin juga semua sama dia. Jadi bisa dibikin tenang dulu sementara ya. Go to sleep ya, supaya jangan udah tenang aja, ini cukup kok, bisa kita tangani, tenang gitu. Nah, dexamethasone ini digunakan untuk itu. Nah, tapi tentu saja kan dosisnya berapa kan harus lihat kebutuhan pasiennya. Ada beberapa temanku pasien udah mulai nanya nih, Fit, itu beli di mana dexamethasone? Gue mau minum. Saya bilang, kenapa? Soalnya gue takut kena corona. Lah, ngapain lu sakit sekarang emang? Enggak sih, enggak sakit. Tapi gue pengen minum aja soalnya katanya ampuh. Lah, gimana? Itu bukan untuk mencegah corona, bos. Ya, jadi sabar dulu. Orang yang minum obat ini jangka lama punya risiko gula darah meningkat. Dan juga apalagi kalau misalkan orang itu ternyata, ingat, ini berarti menetralkan reaksi tubuh kita sendiri. Lah kalau kita lagi butuh reaksi tubuh kita gimana? Kita lagi butuh polisi nih, karena ada penjahat masuk. Diredakan dengan dexamethasone, berarti polisinya nggak keluar. Lah penjahatnya bersukaria dong berarti. Ya jadi tenang dulu, jangan kita sembarangan, tenang aja ya. Kalau kita memang perlu, pasti dikasih. Jadi semua berakal sehat. Kalau memang Anda merasa cemas, coba konsultasi dulu sama Bu Ririn, ya, supaya tenang dan waras semua. Kalau Anda perlu pendampingan spiritual, coba ke Pak Andri aja ya, gitu, biar semua tenang. Oke, thank you dok. Luar biasa, komplit banget pertanyaannya. Ini mungkin ke Bu Ririn dulu ya, karena ada pertanyaan juga dari pertanyaan ketiga. Oke, Bu, di rumah aja ini merupakan situasi yang tidak nyaman bagi beberapa orang karena banyak waktu di rumah kita jadi punya waktu untuk memikirkan banyak hal tentang diri kita. Dan ini bisa membuat seseorang merasa stres, anxious, overthink, dan bisa ngefek ke kesehatan mental juga. Adakah tips dari Ibu untuk menjaga kesehatan mental kita selama kita di rumah aja? Ini dari Ibu Felicia untuk Bu Ririn nih. Silakan Bu Ririn. Oke, ya terima kasih pertanyaannya untuk Pak Andri dan juga untuk Bu Felicia tadi. Jadi sebenarnya mungkin ada yang perlu kita perlu kayak on the same page dulu ya, gitu, satu sepemahaman dulu. Sebenarnya
Kayak tadi kalau Dokter Vito bilang banyak orang yang baru menyadari di kondisi sekarang, oh iya ya punya waktu dengan keluarga, oh ya dulu itu ternyata kebiasaan hidupnya tidak sehat gitu. Nah, kalau secara psikologis, kalau kami para psikolog sekarang bilangnya malah momen ini adalah golden hours gitu. Ini adalah golden time-nya supaya orang-orang tuh bisa punya lebih banyak waktu untuk kenal dirinya, ataupun juga untuk memproses pengalaman-pengalamannya, atau hal-hal yang mungkin sebelumnya tuh nggak sempet untuk diurusin gitu, karena waktunya habis di jalan, atau waktunya habis ngelakuin hal yang lain. Nah, ketika sekarang di rumah memang kan alokasi waktunya lebih banyak gitu. Contohnya misalnya, dengan tidak pergi ke kantor aja bagi beberapa orang itu sudah menghemat 2-3 jam dari waktunya setiap hari gitu. Dan kadang itu digunakan untuk hal-hal lain yang kadang mungkin orang jadi mikir gitu, atau mengingat hal-hal yang di masa lalu, atau mengingat hal-hal yang sebelumnya nggak diingat gitu. Nah, memang yang perlu disadari itu adalah perlu tahu waktu yang dialokasikan untuk itu berapa lama gitu. Jadi kalau tadi pertanyaannya, kalau misalnya pikirannya nanti jadi overthink, jadi cemas gitu, saya perlu tanyakan dulu, ini waktu yang digunakan untuk nonton berita kebanyakan nggak? Kayak gitu. Karena sekarang kan orang-orang kebanyakan banyak yang nonton berita gitu. Dan saya sendiri kadang di awal juga gitu. Prinsipnya adalah kita nonton berita itu tujuannya adalah untuk be informed, not alarmed gitu. Jadi untuk supaya kita ada informasinya, tapi bukan supaya kita jadi terus waspada terlalu banyak kayak gitu. Jadi mungkin perlu disadari dulu waktu baca beritanya berapa lama. Kalau baca beritanya udah kelamaan, nonton beritanya udah kelamaan, mungkin dibatasin aja. Kalau setiap hari dengan corona ini di rumah TV dinyalain terus sepanjang hari gitu ya, denger berita, mungkin ada waktunya ya udah ini dengerin 1,5 jam atau 1 jam, dimatiin dulu ngerjain aktivitas yang lain gitu. Karena seringkali itu bisa membuat kita jadi overthink juga gitu. Nah, kalau misalnya konteksnya beda, konteksnya adalah iya saya lagi nggak ada ngapa-ngapain, saya jadi kayak mikir yang enggak, atau saya jadi kebanyakan mikir. Nah, itu juga perlu disadarin. Kalau misalnya mau memproses pengalaman dan emosi kita, mungkin kayak 15 menit itu juga udah cukup lama loh gitu. Kalau kita bisa duduk tenang dan kemudian kayak merenung, saya lagi ngerasain apa ya? Oh, waktu itu kayaknya saya ingat saya pernah ngomong kayak gini, kenapa saya ngomong gitu ya gitu. Nah, itu kita bisa ngerenungin itu selama 10-15 menit aja itu udah cukup lama gitu. Jadi kalau misalnya ternyata kita ngerasa kayaknya saya udah mikirnya kok kayak jadi makin kemana-mana, itu waktunya udah tandanya stop gitu. Coba lakukan hal berikutnya yang perlu dilakukan. Misalnya apakah pergi pergi melakukan aktivitas lain, olahraga, atau misalnya cuci tangan, atau misalnya aktivitas rumah lainnya masak gitu, atau menghubungi teman, menghubungi keluarga gitu. Jadi perlu juga diingat kadang ada orang-orang yang melakukan berpikir tentang diri sendirinya itu sebelum tidur. Nah, ini juga perlu dibatasin karena kalau kita ngelakuin berpikir tentang diri kita sebelum tidur, biasanya malah jadi nggak bisa tidur gitu. Biasanya jadi malah, oh iya ya ngapain gue kayak gitu tadi ya, ngapain gue kayak gitu ya. Kalau saran saya, sebaiknya tidak sebelum tidur. Kalau mau mungkin sesaat sebelum jam tidurnya. Kalau udah dipikirin, ya udah ini kayaknya ya tadi memang gue salah sih gitu. Ya udah next time gue nggak lakuin lagi, atau gue nggak yakin sih sebenarnya yang salah di sini siapa gitu. Ya udah deh besok baru dipikirin lagi. Ya udah lanjut dulu cuci tangan, cuci kaki, sikat gigi, terus ya udah siap-siap untuk tidur gitu. Karena kalau kita mikirin itu justru pas lagi berbaring, biasanya itu malah mengakibatkan nggak bisa tidur gitu. Ya itu sih mungkin yang bisa saya sampaikan. Oke, thank you Bu Ririn. Artinya tetap balik lagi ya kita sendiri yang harus menjaga diri kita, membatasi yang nggak perlu itu tadi ya. Oke, ini ada pertanyaan berikutnya dari Dwina Kato, Medan. Ya, pertanyaan diajukan kepada Dr. Vito nih rupanya. Bagaimana seseorang penyandang penyakit autoimun untuk menghadapi situasi corona ini? Apalagi mereka lebih mudah untuk terkena corona karena imunnya rendah, terutama mengkonsumsi obat imunosupresif penurun imun. Oke, Dok, ini kelihatannya pasien. Iya, benar-benar. Baik, memang autoimun ini banyak yang ada di antara kita, dan kita menyebutnya sebagai orang dengan autoimun. Orang dengan autoimun bukan orang-orang yang kita anggap lemah loh. Mereka adalah orang-orang yang sama seperti kita, punya potensi, tapi memang mereka, setiap orang kan pasti punya ya suatu dalam dirinya, pasti punya sesuatu yang
mungkin bagian yang rentan buat dia. Kita semua pasti punya, dan autoimun ini adalah salah satu bagian rentan ketika orang-orang punya autoimun. Jadi bukan berarti mereka ini adalah orang yang, aduh nih kasihan banget nih, ini mesti begini, mesti begini. Tenang aja, they don't. Mereka bukan kayak gitu. Bahkan mereka ini sudah dibuktikan, mereka punya asosiasi juga, mereka punya perhimpunan orang-orang dengan autoimun, mereka bahkan bisa share dengan orang lain, mereka bisa bantu orang lain. Ini yang kita harus perhatikan ya. Jadi orang-orang dengan autoimun ini, mereka memang khusus karena mereka perlu obat tertentu untuk bisa mengatasi obatnya. Autoimun kan ada beberapa, jadi nggak cuma satu. Ada yang lupus, ada yang Sjogren, ya ada yang lain-lain. Tapi orang-orang dengan obat-obat tertentu ini, yang kemarin kena dampak banget adalah ketika kloroquine habis. Kloroquine sempat habis. Nah, ini jangan sampai nanti obat-obat ini yang dibutuhkan oleh orang-orang autoimun turut dihabiskan oleh orang-orang yang panik buying, jadi mereka beli itu semua karena mereka anggap itu adalah obat mencegah corona. Intinya adalah ketika orang-orang dengan autoimun ini berhadapan dengan pandemi seperti ini, mereka sama seperti orang-orang yang lain, as long as mereka menjaga diri mereka tidak bersentuhan secara langsung, harusnya mereka aman-aman aja. Kenapa sih kita bilang bersentuhan secara langsung? Karena begini, kita nggak tahu orang ini bawa virus apa enggak. Mungkin aja kan, kita bukan berarti kita curiga sama semua orang, tapi sekali lagi ini adalah cara kita bisa melindungi diri kita dan orang lain dengan cara kita menjaga jarak. Jadi sebenarnya sama aja sama orang-orang lain juga. Nggak ada berbeda cara bagaimana sih, nggak ada. Orang dengan autoimun memang kita selalu nasihatkan supaya nggak stres. Mereka bisa jaga diri, bukan nggak stres sih, mereka tahu bagaimana cara memanage stres. Jadi stres kan kadang memang nggak bisa kita hindari. Tapi stres itu adalah bagian dari hidup kita juga. Sama pada semua penyakit jantung juga sama. Kita sekarang udah nggak pernah bilang lagi, jangan stres ya, nggak kita bilang. Tapi bagaimana cara kita memanage stres tersebut. Nanti bisa orientasi juga nanti dengan Ibu Ririn ya, nanti Ibu Ririn bisa coba kasih juga bagaimana supaya orang nggak stres. Atau bisa mengatasi stres dengan baik, manage stres dengan baik. Nah, orang-orang ini memang, orang mungkin bilang orang dengan autoimun rentan, orang dengan usia tua rentan, orang dengan penyakit jantung rentan. Sebenarnya ini sedikit ada yang kita perlu luruskan. Bukan berarti mereka lebih lemah, tapi adalah mereka ketika kena, maka gejalanya kemungkinan lebih berat daripada orang lain. Jadi kalau mereka sama seperti orang lain, tidak sampai kena virus tersebut, nggak kena percikan liurnya, mereka tahu menjaga cuci tangan dengan bersih dan jaga jarak yang aman, maka sebenarnya aman-aman aja sih, baik-baik aja. Mereka lakukan aktivitas seperti biasa aja, nggak perlu terlalu takut. Jadi nggak perlu kita sampai berlebihan, sampai orang autoimun malah dikurung di rumah terus gitu. Nanti malah stres dong orang ya, apalagi manula sama juga seperti orang autoimun, dianggap rentan sekali, dikurung di rumah terus, mereka stres juga. Jadi karena itu, ini mesti kita sedikit perbaiki mindsetnya supaya mereka juga nggak jadi ketakutan berlebihan. Itu tenang saja, kalau misalkan memang Anda juga salah satu atau Anda mengenal orang-orang dengan autoimun, sampaikan bahwa tetap rileks, tetap tenang. Sama seperti yang lain, Anda memang punya masalah dengan imun juga dalam tubuh, tapi sepanjang kita nggak kena si penyakit tersebut, maka harusnya sih nggak sampai kita harus menghadapi penyakit yang berat. Saya kasih hal yang singkat, kenapa sih orang sampai sakit? Satu, virusnya terlalu kuat, sehingga pertahanan tubuh kita lemah. Karena dilemahkan karena virus tersebut yang kuat sekali. Yang kedua, virusnya nggak kuat-kuat banget, tapi kita pertahanan tubuhnya yang sedang lemah. Yang ketiga, orang-orang di sekeliling kita pada sakit. Nah, karena tubuh kita ini, kita dilindungi oleh orang-orang sekeliling kita. Kalau kita satu keluarga, satu komunitas semuanya sehat semua, maka itu menjadi pagar bagi masing-masing orang, sehingga tidak ada yang bisa tembus oleh sakit penyakit. Tapi begitu ada satu orang, dua orang sakit, maka satu orang ini bisa menularkan kepada 3-4 orang yang lainnya. Maka itulah terjadi akhirnya penyakit. Karena ada orang yang satu sakit, sehingga dia menularkan kepada orang-orang lain. Jadi 3 yang utama kita jaga. Jaga daya tahan tubuh supaya kita nggak sampai sakit. Yang kedua, jaga diri kita supaya kita terhindar dari orang-orang yang sakit. Selama itu kita jaga, mestinya sih baik-baik aja. Yang simpel jawabannya adalah, ketika memang Anda tahu bahwa Anda adalah autoimun, jangan segan, atau please feel free untuk kasih tahu, ingatkan dengan cara yang baik. Bagaimana caranya, Bu Riri nanti bisa bantu jawab juga. Bisa kalau saya sih, misalnya ya secara psikologis supaya nggak menyinggung orang lain, aku bilang, tuh maskernya lupa tuh, pakai dong gitu kan, gitu. Supaya mereka tahu bahwa ya mereka pakai masker untuk orang lain. Lama mereka semua pakai masker dalam ruangan, kita sebenarnya sama-sama aja, aman-aman aja. Kan mereka nggak mau langsung dengan kita. Jadi so fine aja sih sebenarnya ya. Jadi karena itu memang kita perlu lebih ekstra waspada dengan autoimun, tapi relax dan tenang saja sepanjang Anda melakukan apa yang harus dilakukan untuk menjaga kebersihan, you will be fine.
Ya, thank you, Dok. Ini menarik juga karena nantinya di tanggal 11 Juli di sesi yang ke-6 dari Leaders Talk ini, kita akan juga bicarakan bagaimana menaikkan imun tubuh. Nah, dalam konteks juga spiritual. Nah, kebetulan ini nanti akan ada pembicara yang sudah oke, dan salah satu pembicaranya juga Komjen Dharma Pongrekun kembali berkenan untuk bisa berbagi bagaimana beliau mempraktekkan meningkatkan imun tubuh beliau sehingga sampai sekarang masih sehat bugar walaupun sebagai pejabat negara ya, Jenderal Bintang 3 nih, tapi dengan kesibukan beliau tetap sehat karena itu balik lagi menjaga imun tubuh dan dikaitkan juga nanti dengan kehidupan spiritual. Nah, ini mungkin terakhir nih ke Ibu Ririn ya, karena ini pertanyaan banyak sekali, cuman memang waktunya kita yang sangat terbatas ya. Sebenarnya masih ada. Dr. Vito masih bisa. Ada satu pertanyaan untuk Dr. Vito juga sebetulnya. Untuk Bu Ririn, singkat saja mungkin bagaimana tuh ngatasin stres tuh? Tadi Dr. Vito udah sempat nanyain. Oke, iya. Jadi kalau ngatasin stres itu pertama yang perlu dipahami dulu cara tiap orang itu bisa beda-beda dan itu nggak apa-apa begitu. Maksudnya tidak ada satu formula yang berhasil di satu orang lalu semua orang akan bisa berhasil juga dalam mengatasi stres. Itu dulu mungkin yang perlu diingat. Jadi memang berangkat dari prinsip itu maka berarti tiap orang perlu explore juga cara mengatasi stres yang cocok buat dia itu apa gitu. Jadi kalau secara umum untuk supaya bisa mengatasi stres yang pertama itu kita perlu tenang dulu pasti. Makanya tadi juga Dr. Vito beberapa kali bilang relax dulu aja, tenang aja gitu karena ketika kita lagi stres, di saat kita tidak bisa tenang, kita jadi nggak bisa berpikir dengan logis gitu, atau kita jadi pikirannya mungkin tidak rasional. Jadi kita perlu tenang dulu, khususnya bagi orang-orang yang misalnya stresnya itu bikin jadi panik, itu perlu duduk tenang dulu, atur nafas dulu aja gitu. Karena kadang seringkali ada orang yang udah stres, yang biasanya umumnya dilakukan ngomong ke orang-orang, aduh gue lagi stres banget nih, aduh gue lagi ini nih gitu, aduh gimana ya kayak gitu. Dan seringkali itu kayak dilontarkan secara otomatis aja gitu. Tapi kalau ditanya, lu lagi stres apa? Aduh nggak tahu juga nih, pokoknya gue stres aja kayak gitu. Nah mungkin perlu duduk tenang dulu, dipikirin dulu, ini gue lagi ngerasa apa ya? Gue lagi stres kah? Gue lagi capek kah? Atau gue sebenarnya lagi ngantuk nih gitu? Atau gue lagi lapar, jangan-jangan cranky karena lapar gitu? Atau cranky karena nggak sabar lagi nunggu apa gitu? Jadi perlu tenang dulu yang pertama. Setelah itu baru dicari tahu cara yang tepat untuk mengatasi stres yang ini apa ya, kayak gitu. Dan cara mengatasi stres itu secara umum ada banyak, secara detail ada banyak, umumnya tuh ada 3, yaitu yang pertama problem focus, yang kedua emotional focus, yang ketiga spiritual, gitu, atau religion. Kalau religion mungkin nanti bisa dibahas di sesi yang ke-6 ya, ikut ya nanti sesi ke-6. Thank you udah di-endorse. Ya. Kalau yang problem sama yang emotional, singkatnya adalah kalau problem fokus itu kita lihat dulu ini stres yang bisa langsung saya selesaikan atau saya targetkan nggak ya? Contoh, oh ternyata saya stres karena saya belum jelas besok aktivitas saya apa ya. Ini dengan WFH ini saya jadwalnya berantakan banget, saya stres gitu. Itu kan sesuatu yang bisa langsung dihadapi. Itu bisa problem fokus. Oke, kalau gitu saya coba dulu deh buat jadwal buat besok. Jadwal besok yang sederhananya gimana dulu. Tapi ada juga stres yang sifatnya itu, aduh gue udah kangen banget ketemu orang secara langsung, pengen peluk orang, pengen bisa rangkul orang, pengen bisa ngelihat orang tatap muka langsung daripada online gini gitu. Sedangkan itu mungkin bukan sesuatu yang bisa langsung diselesaikan. Nah itu perlu emotional focus dulu gitu. Berarti perasaannya apa? Perasaannya sedih. Oh iya, gue kalau lagi sedih ngapain ya? Ada orang yang kalau lagi sedih, misalnya ada klien saya kalau dia lagi sedih dia cuci kamar mandi gitu. Oh ya udah nggak apa-apa, cuci kamar mandi dulu. Itu nggak nyelesain masalah sih memang, tapi secara emosional dia bisa ngerasa lebih tenang gitu. Ada yang lagi sedih, dia emotional fokusnya apa? Misalnya, oh ya lihat foto-foto pas jalan-jalan gitu, atau video call sama ponakan gitu. Jadi ya paling dilihat dulu, dan kalau ternyata ada cara lain di luar itu yang works, itu juga nggak apa-apa. Tapi satu hal yang pasti, kalau cara mengatasi stresnya itu adalah dengan konsumsi zat-zat tertentu, misalnya dengan minum alkohol, atau dengan merokok, atau misalnya jadi ada ketergantungan ke zat tertentu, itu hal yang sangat harus dihindari gitu. Karena seringkali yang
akhir-akhir ini yang dihadapi juga adalah banyak orang-orang yang jadinya larinya ke sana gitu. Karena banyak yang punya pemikiran bahwa itu cara yang instan dan efektif untuk mengatasi stres. Padahal sebenarnya enggak. Justru kalau kita jadi tergantung pada zat tertentu, itu udah ciri bahwa kesehatan mental kita mungkin jadi udah ciri kesehatan mental kita lagi menurun kayak gitu. Karena kita harus jadi tergantung ke hal itu, gitu sih kira-kira. Oke. Ya. Thank you nih Bu Ririn. Dr. Vito, kalau boleh izin satu lagi nih, karena ini ada partisipan yang bertanya, yang minggu lalu saya udah bertanya, memang waktunya habis nih, jangan sampai ini habis lagi nih. Dari Pak Redo A. Simbolon, Tangerang. Pertanyaan diajukan ke Dr. Vito nih. Ya. Bagaimana pendapat Bapak mengenai keputusan pemerintah yang memutuskan untuk menerapkan new normal di tengah situasi sekarang yang jumlah terkonfirmasi positif COVID-19 semakin meningkat? Apakah keputusan pemerintah ini bertolak belakang dengan anjuran atau arahan pada para tenaga medis yang mengharuskan masyarakat di rumah saja? Apa prediksi Bapak ke depannya terhadap penyebaran COVID-19 di Indonesia di masa new normal ini? 3 langsung nih, Pak, pertanyaannya, Dok. Ya, oke. Kalau dapat pertanyaan 3, biasanya dapat hadiah. Nanti Asik. Pak Andri ya kasih hadiah. Siap. Ya, jadi satu ya, ini masalah kita sekarang kita hadapi memang bukan masalah yang sederhana, bukan masalah cuma masalah penyakit aja sih. Dan di pemerintah tersebut memang juga sudah ada tim Kementerian Kesehatan, tim kementerian yang lain yang terkait juga yang harusnya berkoordinasi. Saya ngerti, saya sendiri pun merasakan bahwa beberapa kali keputusan pemerintah itu kok begini ya, kok begitu ya, wajar-wajar aja. Tapi saya satu sisi, saya mensupport dan mengapresiasi apa yang mereka kerjakan. Karena kalau saya di sisi mereka, belum tentu saya bisa membuat keputusan yang lebih baik. Itu hal yang berbeda. Karena kompleks sekali masalah ini. Menurutku siapapun yang ada di posisi ini sekarang, akan menerima kursi panas dan bola panas. Karena mereka pun akan membuat keputusan yang mungkin tidak memuaskan semua pihak. Kita boleh bilang sih, kalau saya dari segi medisnya saja, tentu saya berpikir bahwa harusnya tetap mungkin kita PSBB dulu. Tapi saya ngerti, pasien saya datang, dok, obat saya habis. Oke, saya bilang, beli obat ya. Tapi nggak punya uang, dok. Saya bilang, yaudah Pak, nggak usah bayar, saya bilang. Bapak pakai duitnya buat beli obat aja. Saya udah nggak ada kerjaan sekarang, dok. Gimana ya caranya saya makan? Dokter mau beli lukisan saya nggak? Ayo. Mau bilang apa? Orangnya takut corona. Dia juga sakit. Tapi nggak bisa makan. Dia lebih takut kelaparan daripada dia kena corona. Yang dia cuma lihat di TV aja. So, ini adalah keputusan yang kompleks. Alangkah bijak memang kalau kita membuat keputusan itu memang selalu harus memperhatikan aspek-aspek lain. Tapi memang nggak selalu kita buat keputusan yang bisa memuaskan semua pihak. Jadi satu sisi, kalau saya, apa sih pendapat saya? Kalau saya berpendapat bahwa apapun yang bisa saya lakukan, yang itu bisa berkontribusi baik buat negara, buat masyarakat, akan saya lakukan. Ketika kami, dokter-dokter pun, jangan dikira dokter ini sekarang enak-enak aja. Sama aja. Mereka kadang-kadang bilang bahwa, wah dokter kan tetap aja bisa kerja. Iya, kerja dengan dibatasi jamnya. Sehingga kami memang punya banyak waktu yang bisa pakai sistem shift sekarang. Nah, sekarang memang udah dilonggarkan kembali. Tapi Anda tahu nggak, kalau dokter-dokter usia 60 tahun direkomendasikan nggak boleh praktek, mereka juga kehilangan pekerjaan. Sama aja seperti yang lain-lain juga. Dan dokter-dokter teman-teman saya juga sama, mereka juga punya keluarga. Mereka harus tetap pulang ketemu keluarga mereka. So, mereka bahkan menghadapi masalah tersebut. Tapi apakah kita pantas menjadi protes ataupun bagaimana gitu kan, nggak ada yang sampai demo. Dan apa yang kami lakukan adalah, sebagian dari waktu kami, yang kami nggak kerja di rumah sakit, kami lakukan untuk memberikan edukasi kepada orang-orang. Saya lakukan untuk bisa kasih donasi, saya lakukan untuk bisa membantu orang-orang lain yang mungkin belum terjamah oleh bantuan-bantuan tersebut, sembako dan lain-lainnya. Dan apa yang kita harusnya pakai buat diri kita sendiri, tadi kan kita bilang bahwa kita punya banyak waktu nih sekarang karena di era pandemi disuruh di rumah aja. Sebagian dari waktu tersebut, kita donasikan untuk pekerjaan yang lain. Anda bisa lakukan apa aja. Ada pasien saya yang orang yang really humble, mereka bukan orang berada, tapi dia bilang, dok saya cuma punya 5 nih face shield, saya buat sendiri dengan tangan saya, buat dokter ya, dokter pakai ya. Oh, itu saya bilang, ibu terima kasih banyak ibu kok bikin sendiri? Iya saya bikin sama anak saya, pakai nika, pakai cutter sendiri. Dia bilang, ini saya lihat sendiri nih katanya. Itu adalah hal yang menurut aku adalah hal yang luar biasa dan bisa menjadi contoh buat kita semua. Apapun yang kita bisa lakukan, nggak usah berpikir hal yang gede-gede, hal yang simpel aja, hal yang kecil aja. Saya cuma bisa sumbang ini, oh ya saya kasih. Ada teman saya, dia bilang, dia baru buka restoran, tapi begitu pas buka hari kedua, hari ketiga, PSBB diterapkan, ya omsetnya semua jatuh sama sekali, sampai hampir nol. Dia bilang, boleh nggak saya sumbang aja ini makanan saya buat perawat-perawat.
Saya bilang, aduh terima kasih banget. Saya bilang, terima kasih banget. Tapi saya cuma bisa sumbang 15 ya. Soalnya ya terus terang aja katanya sekarang lagi susah. Saya bilang, aduh 15 aja udah keren banget. Makasih kamu udah sumbang. Anda bisa lihat nggak? Ada yang sumbang Risoles. Risoles cuma berapa? Saya malu, dokter. Boleh nggak saya sumbang cuma 10? Saya bilang, boleh. Saya bilang nggak usah sumbang buat kita deh. Saya bilang sumbang aja buat pasien-pasien yang lagi nunggu tuh. Boleh nggak? Oh boleh dok. Ya udah saya kasih pasien-pasien yang lagi nunggu. 10 biji, 10 biji depan ICU pada nungguin keluarga yang lagi sakit. Mereka senang lah dapat Risoles enak. Yang nyumbang juga ada senang, mereka juga yang sumbang juga senang. So whatever we can do, just do it. Daripada kita memikirkan ini kok begini, ini kok begitu. Oke, kita bisa kasih sumbangan yang kritis, tapi kasih solusinya. Kalau kita nggak bisa kasih solusi, itu namanya bukan kritis, namanya gosip. Kalau Anda mau kasih sumbangan yang sumbangsi yang nyata, lakukan sesuatu yang konkret. Jangan cuma abstrak aja, jangan cuma wacana. Kasih sesuatu. Dan saya mendukung sama sekali. Kalau Anda kayak gitu, pasti lapor Pak Andri deh. Pak Andri pasti langsung cari jalan keluarnya juga. Kalau memang dikasih tahu, mesti ngapain, mau ngapain, pasti beliau akan kasih tahu juga. So, apapun yang kita bisa lakukan, kita lakukan. Prediksi ke depannya bagaimana? Aku optimis. Aku bilang gini, selama saya pandemi, saya tahu ada beberapa segelintir orang, satu bilang ini konspirasi lah, ada musisi yang bilang ini corona nggak nyata, ada yang bilang ini ya, dan lain-lain. Tapi aku lihat segelintir kecil aja. Mostly teman-teman yang saya tahu, orang-orang yang saya kenal, orang-orang yang di Instagram saya, itu semua apresiasi kerja medis dan juga orang-orang lain. Saya lihat mereka semua dalam kesusahan mereka, dalam kesulitan mereka malah memikirkan bagaimana bantu orang lain. Teman-temanku musisi, teman-temanku yang mereka pekerja seni, mereka sampai bisa bilang, dok, kita bisa bantu apa? Saya bilang, lu bukan kagak ada kerjaan lu 2 bulan, kagak ada duit kan lu? Iya, nggak ada duit. Tapi kenapa lu masih mikirin orang lain? Kenapa nggak kalian aja yang dibantu? Dia bilang, nggak usah dok, kami sih, ya memang kami juga kurang. Saya coba di rumah cuma udah ada habis saya jualin dok. Kulkas, TV udah dijual semua katanya. Motor aja saya mau jualin sekarang. Cuma saya kepikiran nih kalian yang ada di medis. Saya bilang, saya terharu sama kalian. Saya bilang, bayangin orang yang kekurangan aja mau bantu orang lain. Dan saya lihat banyak orang seperti itu. Jadi saya optimis malah bahwa Indonesia ini punya keunggulan apa? Keunggulan kita adalah kita punya rasa kasihan, kita punya rasa gotong royong. Dan saya percaya bahwa dengan modal itu kita bisa lewati pandemi ini. Apapun yang kita terjadi, kalau kita mau selamat, selamat bareng-bareng. Kalau selamat cuma sendiri-sendiri, itu nggak selamat namanya. Jadi kalau mau selamat, selamatlah bareng-bareng. Apapun yang kita bisa lakukan, sekecil apapun itu, lakukan dengan nyata. Sebuah tindakan yang konkret itu akan lebih berguna. Kalau Anda mau kritik, kritiklah dengan solusi. Itu aja yang saya mau bilang. Dan tadi saya mau kasih tahu kepada yang ada di sini, semua teman-teman yang ada di sini, kalian adalah seorang influencer menurut aku. Kalian yang sudah ikut sesi tanya jawab, sesi diskusi pada hari ini, pasti punya bawa sesuatu. Anda semua, saya belum mengenal satu persatu, tapi mungkin satu waktu saya akan kenal dengan kalian juga. Tapi saya percaya bahwa orang-orang yang ikut di sini, pasti punya kelebihan, punya bidang masing-masing, dan Anda bisa berkontribusi apapun. Pasti bisa. Kalau Anda merasa bahwa bisa kolaborasi, please kontak saya, please kontak Pak Andri. Let's do something. Jadi, sekali lagi, thank you sudah hadir dalam acara diskusi kali ini. Memang COVID-19 ini adalah fenomena ya, bukan masalah yang simpel, ini masalah yang kompleks. Tapi bersama-sama kita bisa lakukan sesuatu untuk bisa membawa bangsa kita lepas dari pandemi. Wow, luar biasa. Itu closing statement-nya keren banget itu. Bersama kita bisa. Dan memang harus sama-sama. Oke, terima kasih sekali. Boleh para partisipan kita kasih di reaction kita, applause untuk kedua pembicara kita, Dr. Vito dan juga Ibu Ririn. Kita diinspirasi dengan banyak hal sekali. Saya rasa saya nggak perlu rangkum lagi karena sebetulnya sudah sangat padat dan kita semua bisa belajar sesuatu dari hal ini. Sekali lagi terima kasih Dr. Vito dan juga Ibu Ririn. Nah, selanjutnya langsung saja nih kita ke MC. Ya, dengan ini berakhir Leaders Talk Series pada hari ini. Saya Yoel Gaswara. Dan saya Yohana Morisa, pamit undur diri. Sampai jumpa di Leaders Talk Series selanjutnya.